Jangan sentuh kue lebaran itu, anak miskin. Bentak ibu pada anakku dan memaksaku mencuci piring di hari raya, sementara saudara-saudaraku dipuja karena kemewahan palsunya. Dia yang dulu menghina, kini diam saat tahu aku pemilik perusahaan dan bersujud di kakiku meminta maaf. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Aruna. Bagi kebanyakan orang yang mengenalku di dunia profesional, nama itu identik dengan ketegasan, presisi, dan kekuasaan absolut di balik meja kaca lantai 50 sebuah gedung pencakar langit di ibu kota. Di sana, aku adalah pendiri sekaligus pemilik tunggal dari Garda Capital, sebuah firma investasi yang pergerakannya mampu mengguncang bursa saham dalam hitungan detik. Namun, di rumah tua yang beraroma kayu jati dan masakan opor ini, namaku hanyalah sebuah hembusan napas yang tidak dianggap. Aku hanyalah si bungsu yang gagal, si pengangguran berkedok penerjemah lepas yang penghasilannya dianggap hanya cukup untuk membeli sabun cuci piring. Pagi itu, udara lebaran terasa begitu menyesakkan, bukan karena polusi, melainkan karena aroma kesombongan yang menguar dari setiap sudut ruang tamu. Aku berdiri di depan cermin kecil di kamar belakang yang pengap, merapikan gamis kain katun sederhanaku yang harganya tidak sampai Rp200.000. Di sampingku, Mas Prasetyo, suamiku, sedang berjuang memasang kancing ke meja batiknya yang sudah mulai memudar warnanya. Ia tersenyum padaku, sebuah senyuman tulus yang selalu menjadi kekuatanku selama 5 tahun pernikahan kami yang penuh tekanan dari pihak luar. Kamu sudah siap? Nah? Tanya Mas Prasetyo lembut. Ia mengusap bahuku, seolah tahu bahwa di luar pintu kamar ini, sebuah medan perang mental telah menanti. Siap tidak siap? Mas. Ini hari raya, kita harus keluar. Jawabku pelan. Aku menarik napas panjang, mencoba menekan jauh-jauh jati diriku sebagai direktur utama yang disegani, dan mulai memakai topeng sebagai anak yang tidak berguna. Kami melangkah keluar menuju ruang tengah. Di sana, ibu sudah duduk di kursi kebesarannya, dikelilingi oleh kedua kakak laki-lakiku, Mas Satria dan Mas Dimas, beserta istri-istri mereka yang tampil mentereng dengan perhiasan emas yang berkilau mencolok di bawah lampu kristal. Begitu melihat kehadiranku dan Mas Prasetyo, rahang ibu mengeras. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada pelukan rindu seorang ibu kepada anak bungsunya yang sudah setahun tidak pulang. Oh, akhirnya keluar juga si tukang tidur. Sindir ibu tanpa mengalihkan pandangan dari toples kue kering mahal di depannya. Prasetyo, kamu itu laki-laki, harusnya tahu diri. Datang ke rumah mertua jangan cuma bawa badan dan tentengan kue pasar murah begitu. Lihat itu kakak-kakak iparmu. Mereka bawa parsel premium dari hotel berbintang 5. Mas Prasetyo hanya menunduk. Guratan kesabaran terlihat jelas di wajahnya yang tenang. Mohon maaf, Bu. Kami hanya mampu membawa ini. Semoga Ibu suka. Suka? Kamu pikir selera saya serendah itu? Ibu mendengus kasar, lalu menoleh padaku dengan tatapan meremehkan yang sudah sangat akrab di mataku. Dan kamu, Aruna, sampai kapan kamu mau jadi penerjemah yang tidak jelas itu? Menghadap laptop dari pagi sampai malam tapi tidak ada hasilnya. Lihat Mbak Mira, istrimu Mas Satria, dia baru saja naik jabatan jadi manajer. Atau Mbak Linda, istrimu Mas Dimas, bisnis butiknya sudah punya 3 cabang. Kamu, cuma jadi beban suami yang gajinya juga pas-pasan. Aku hanya diam, jemariku bertautan di balik lipatan gamis. Jika saja mereka tahu bahwa butik Mbak Linda sebenarnya sedang terlilit hutang macet di salah satu anak perusahaan investasi milikku, atau bahwa jabatan Mas Satria adalah hasil dari koneksi yang secara tidak langsung aku setujui demi menjaga nama baik keluarga, mungkin mereka akan pingsan di tempat. Namun, aku memilih tetap menjadi bayangan. Aku ingin melihat sejauh mana keangkuhan ini akan membawa mereka. Sudahlah, Bu. Aruna memang dari dulu tidak punya ambisi. Sahut Mas Satria sambil menyesap kopi mahalnya dengan gaya yang dibuat-buat. Yang penting dia tidak meminjam uang pada kami saja sudah syukur. Zaman sekarang hidup susah, apalagi kalau cuma mengandalkan kerja serabutan begitu. Tawa kecil pecah di ruang tamu itu, sebuah tawa yang merobek martabat namun aku biarkan saja mengalir. Aku melihat Mas Prasetyo mengepalkan tangannya di bawah meja, namun aku segera menyentuh punggung tangannya, memberi isyarat agar ia tetap tenang. Kami adalah 2 orang asing di tengah darah daging sendiri.
Keadaan semakin memanas saat waktu makan siang tiba. Meja makan besar di tengah ruangan sudah penuh dengan berbagai hidangan lezat. Ibu duduk di kepala meja, memimpin doa, lalu dengan cekatan melayani Mas Satria dan Mas Dimas. Mereka tertawa, berbagi cerita tentang liburan ke luar negeri yang akan mereka lakukan bulan depan, dan membicarakan investasi properti yang sebenarnya aku tahu persis bahwa semua itu adalah hasil berhutang. Saat aku hendak menarik kursi di ujung meja, ibu tiba-tiba meletakkan sendoknya dengan denting yang keras. Suara itu seketika menghentikan keriuhan di meja makan. "Aruna, kamu mau apa?" tanya ibu dingin. "Mau makan, Bu." "Aruna lapar." Jawabku jujur. "Kamu tidak lihat meja ini sudah penuh? Tempatmu bukan di sini. Kamu dan suamimu makan di dapur saja. Lagi pula, piring-piring kotor di wastafel sudah menumpuk. Sambil menunggu yang lain selesai, kamu cuci saja dulu semua piring itu. Jangan cuma tahu makan, tapi tidak tahu cara membalas budi pada orang tua yang sudah menampungmu hari ini," ucap ibu dengan nada yang tidak menerima bantahan. Aku tertegun. Di hari raya yang seharusnya menjadi momen saling memaafkan, aku justru diusir dari meja makan seperti seorang pembantu. Mbak Mira dan Mbak Linda saling berpandangan sambil menahan senyum kemenangan. Mereka merasa berada di kasta yang lebih tinggi hanya karena angka-angka di rekening bank mereka yang sebenarnya keropos. "Tapi Bu, ini kan lebaran. Masa Aruna makan di dapur?" Mas Prasetyo mencoba membela, suaranya sedikit bergetar karena menahan amarah yang sangat wajar. "Kenapa? Kamu keberatan? Kalau keberatan, silakan angkat kaki dari rumah saya. Kalian berdua itu cuma benalu. Sudah untung saya izinkan masuk ke sini. Cepat ke dapur. Cuci piringnya sampai bersih. Jangan sampai ada noda lemak yang tersisa," bentak ibu hingga suaranya melengking memenuhi ruangan. Mas Prasetyo memandangku, matanya menyiratkan luka yang sangat dalam. Aku tersenyum tipis padanya, sebuah senyuman yang mengandung arti bahwa semua ini akan segera berakhir. Aku berdiri dengan tenang, tanpa sepatah kata pun bantahan. Aku melangkah menuju dapur, diikuti oleh suamiku yang berjalan dengan bahu merosot. Di dapur yang panas dan sempit, tumpukan piring kotor bekas sarapan tadi pagi benar-benar menggunung. Aku menyingsingkan lengan gamisku, mengambil spons, dan mulai menggosok permukaan piring-piring porselen mahal itu. Air keran mengalir, menyamarkan suara isak tangis yang nyaris keluar dari tenggorokanku. Bukan karena aku sedih karena harus bekerja kasar, tapi karena aku tidak menyangka bahwa hati seorang ibu bisa sekeras batu hanya karena silau oleh harta duniawi yang fana. "Maafkan aku, Nah. Aku belum bisa memberikanmu kehidupan yang layak di mata mereka," bisik Mas Prasetyo sambil membantuku membilas piring. Aku menoleh padanya, menatap matanya dalam-dalam. "Mas, jangan pernah minta maaf untuk hal yang bukan kesalahanmu. Kehidupan kita sangat layak, bahkan lebih dari cukup. Hanya saja, mereka belum siap melihat kenyataan itu. Biarkan mereka menikmati pesta ini untuk terakhir kalinya." Sambil mencuci piring, aku merogoh ponsel di saku gamisku yang tertutup celemek kain kusam. Aku mengetik sebuah pesan singkat kepada sekretaris pribadiku, orang yang paling aku percayai di Garda Capital. "Laksanakan audit menyeluruh terhadap semua aset keluarga Wijaya sekarang juga. Tarik semua dukungan finansial yang tidak resmi, dan siapkan dokumen pengalihan kepemilikan rumah utama atas namaku. Saya ingin laporan lengkapnya tersedia dalam 24 jam ke depan." Pesan terkirim. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan detak jantungku yang mulai tenang namun penuh dengan tekad yang bulat. Di ruang depan, suara tawa ibu dan saudara-saudaraku masih terdengar membahana, merayakan kesuksesan semu mereka. Mereka tidak tahu bahwa di dapur yang pengap ini, seorang wanita yang mereka sebut Aib tengah menyusun strategi untuk meruntuhkan seluruh dunia mereka. Aku kembali menggosok piring dengan ritme yang teratur. Setiap piring yang bersih adalah simbol dari kesabaranku yang mulai mencapai batas. Aku akan menunjukkan pada mereka bahwa rasa hormat tidak bisa dibeli dengan perhiasan emas atau parsel hotel berbintang. Rasa hormat harus diperoleh dengan integritas, sesuatu yang telah mereka lupakan sejak lama karena terlalu sibuk memuja angka-angka di atas kertas. Hari ini, Aruna si penerjemah lepas akan menyelesaikan tugas mencuci piringnya dengan sempurna. Namun besok, Aruna sang pemilik Garda Capital akan datang untuk menagih semua hutang harga diri yang telah mereka injak-injak selama bertahun-tahun. Karma finansial itu nyata, dan aku adalah pelaksana tugasnya. Suara denting porselen yang beradu dengan wastafel aluminium menjadi musik latar yang memilukan di dapur yang pengap itu.
Aku bisa mendengar sayup-sayup tawa Kak Satria dan Kak Dimas dari ruang makan, diselingi suara ibu yang membanggakan keberhasilan mereka. Mereka sedang menikmati rendang daging kualitas terbaik dan opor ayam yang gurih. Sementara aku dan Mas Prasetyo hanya duduk di bangku kayu kecil di sudut dapur, menghadapi 2 piring plastik berisi sisa-sisa makanan yang bahkan sudah dingin. Mas Prasetyo menatap piringnya dengan pandangan kosong, tangannya yang kokoh tampak gemetar saat memegang sendok. Aku tahu, hatinya jauh lebih terluka dibandingkan perutnya yang lapar. Sebagai seorang suami, harga dirinya baru saja diinjak-injak sampai lumat oleh ibu mertuanya sendiri. Makanlah, Mas. Jangan dipikirkan ucapan ibu, bisikku pelan, mencoba menyuntikkan kekuatan yang sebenarnya aku sendiri hampir kehabisan stoknya. Aku tidak apa-apa. Nah, hanya saja, aku merasa gagal melindungimu dari perlakuan seperti ini. Seharusnya kita tidak perlu datang kalau hanya untuk dijadikan pelayan, jawab Mas Prasetyo dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyembunyikan badai di baliknya. Sabar sedikit lagi, Mas. Kadang kita harus berada di titik terendah, untuk melihat siapa yang benar-benar layak berdiri di titik tertinggi. Baru saja aku hendak menyuapkan nasi ke mulutku, suara langkah kaki yang angkuh mendekat ke arah dapur. Mbak Mira, istri Kak Satria, muncul dengan pakaian berbahan sutra yang berkilau. Ia membawa tumpukan piring kotor tambahan dan meletakkannya begitu saja di meja kayu tempat kami makan, hampir mengenai tangan Mas Prasetyo. Bau parfum mahalnya yang menyengat seolah berusaha mengusir aroma keringat dan sabun cuci piring yang melekat padaku. Aduh, Aruna, masih belum selesai juga mencucinya? Lambat sekali kerja kamu. Ini, ada tambahan piring dari ruang depan. Oh ya, tolong buatkan kopi luwak untuk Satria dan Dimas ya. Mereka bilang kepalanya agak pusing karena terlalu banyak makan daging. Ucap Mbak Mira dengan nada memerintah, seolah aku adalah asisten rumah tangga yang baru ia sewa. Aku mendongak, menatap matanya yang penuh kilat penghinaan. Kenapa tidak buat sendiri, Mbak? Bukannya Mbak Mira sudah hafal letak dapur ini? Mbak Mira terperangah. Ia berkacak pinggang dengan wajah yang memerah. Heh, berani sekali kamu menjawab begitu. Kamu itu di sini menumpang, Aruna. Sadar diri sedikit. Suamimu itu cuma kerja serabutan, dan kamu cuma penerjemah tidak jelas. Setidaknya bayarlah biaya makan kalian hari ini dengan tenaga. Jangan malas. Keributan kecil itu memancing ibu untuk datang ke dapur. Ibu berdiri di ambang pintu dengan wajah yang sangat masam. Melihat Mbak Mira yang tampak kesal, ibu langsung menghardikku tanpa bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Aruna, apa lagi ini? Kenapa kamu membuat kakak iparmu marah? Sudah untung dia mau bicara denganmu. Cepat buatkan kopi itu sekarang juga, dan jangan lupa bersihkan lantai dapur yang becek ini. Kamu benar-benar tidak berguna ya? Sudah miskin, pemalas pula. Bentakan ibu membuat jantungku berdenyut nyeri. Mas Prasetyo berdiri. Ia tampak sudah mencapai batas kesabarannya. Bu, tolong hargai Aruna. Dia anak kandung ibu, bukan pembantu. Kami datang ke sini untuk silaturahmi, bukan untuk dihinakan seperti ini. Ibu tertawa sinis, sebuah tawa yang merendahkan segala aspek kemanusiaan kami. Hargai? Bagaimana saya bisa menghargai laki-laki yang bahkan tidak mampu membelikan istrinya rumah sendiri, dan masih berani membawa parsel murah ke rumah saya? Kamu itu parasit, Prasetyo. Kalau bukan karena kasihan, saya sudah usir kalian dari tadi. Aku menarik lengan Mas Prasetyo, memberi isyarat agar ia tidak melanjutkan perdebatan yang sia-sia ini. Aku berdiri dengan tenang, mencuci tanganku yang masih berbusa, lalu menatap ibu dengan tatapan yang sangat datar. Baik, Bu. Aruna buatkan kopinya. Aruna juga akan bersihkan lantainya. Tapi ingat satu hal, Bu. Roda itu berputar. Dan saat roda itu berputar, pastikan ibu sudah siap untuk berpegangan erat agar tidak terjatuh. Ibu mendengus kasar. Jangan bicara filosofi sampah di depan saya. Cepat kerjakan tugasmu. Ibu dan Mbak Mira berlalu pergi meninggalkan dapur dengan penuh kemenangan. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku. Tanganku kembali bergerak. Namun kali ini bukan untuk mencuci piring. Aku mengambil ponselku yang tergeletak di samping wastafel. Ada sebuah notifikasi masuk dari sekretaris pribadiku, Pak Hendra. Ibu Aruna, hasil audit awal menunjukkan bahwa properti utama di Jalan Melati atas nama Ibu Widya, Ibu Anda, telah dijadikan jaminan pinjaman oleh Bapak Satria untuk ekspansi bisnisnya yang gagal.
Total tunggakan sudah mencapai 2 miliar rupiah dan statusnya saat ini adalah macet. Pihak bank akan mengeluarkan surat peringatan ketiga lusa depan. Apakah Anda ingin saya mengambil alih piutang tersebut? Aku menatap layar ponsel itu dengan tatapan dingin. Jadi ini alasan Kak Satria begitu sombong? Dia menggunakan harta ibu untuk menutupi kegagalannya sendiri, sementara ibu memuja-mujinya seolah dia adalah pahlawan keluarga. Dan ibu, dengan kepolosannya yang arogan, sama sekali tidak tahu bahwa singgasana yang ia duduki saat ini sudah berada di ujung tanduk. Aku mengetik balasan dengan cepat. Beli seluruh piutang itu atas nama perusahaan cangkang kita. Pastikan semua dokumen kepemilikan beralih ke tangan saya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jangan biarkan ada satupun aset keluarga yang tersisa di tangan Satria atau Dimas. Saya ingin memegang kendali penuh atas nasib rumah ini. Setelah mengirim pesan itu, aku kembali menyeduh kopi sesuai permintaan mereka. Aku mengaduk gula ke dalam cangkir-cangkir keramik mahal itu dengan perlahan. Setiap putaran sendok terasa seperti sebuah hitung mundur menuju kehancuran mereka. Aku membawa nampan berisi kopi ke ruang depan, di mana mereka semua sedang berkumpul sambil menonton televisi besar yang baru saja dibeli Kak Dimas. Yang aku curigai juga dibeli dengan menggunakan kartu kredit yang limitnya sudah hampir habis. Ini kopinya, ucapku sambil meletakkan cangkir-cangkir itu di meja tamu. Kak Satria mengambil cangkirnya tanpa menoleh padaku. Lama sekali. Oh ya, Aruna, mumpung kamu di sini, dengar ya. Bulan depan ibu mau renovasi taman belakang. Karena kamu tidak punya uang untuk menyumbang, setidaknya kamu datang setiap hari untuk mengawasi tukang. Kamu kan banyak waktu luang di rumah, cuma mengetik-ngetik tidak jelas di laptop. Maaf, Kak, aku ada proyek besar bulan depan yang harus diselesaikan. Jawabku tenang. Proyek apa? Terjemahan komik, sahut Kak Dimas diiringi tawarnya dari istrinya, Mbak Linda. Sudahlah, Nah, akui saja kalau kamu itu memang tidak punya masa depan. Ikut saja apa kata Satria, setidaknya kamu berguna sedikit untuk keluarga ini. Aku menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah yang penuh dengan kepalsuan. Wajah-wajah yang menganggap bahwa nilai seorang manusia hanya ditentukan oleh merek mobil yang terparkir di garasi atau label harga pada tas yang mereka jinjing. Mereka tidak menyadari bahwa di balik penampilan sederhanaku, aku adalah orang yang memegang kunci masa depan mereka. Aku akan ingat saran kalian, kataku singkat sambil berbalik kembali ke dapur. Sore itu, suasana rumah semakin terasa mencekam bagiku dan Mas Prasetyo. Kami tidak lagi diajak bicara, seolah keberadaan kami sudah benar-benar dihapus dari daftar keluarga. Saat pamit pulang, ibu bahkan tidak mau menyodorkan tangannya untuk kami salami. Ia hanya melambai acuh sambil terus mengobrol dengan menantu-menantu kesayangannya. Saat kami berjalan menuju motor tua Mas Prasetyo yang terparkir di luar pagar, aku menoleh ke belakang melihat rumah besar itu. Rumah yang dulu penuh dengan kenangan masa kecil, kini terasa seperti monumen keserakahan. Mas Prasetyo menghidupkan mesin motornya, suaranya yang berisik seolah menjadi simbol perlawanan kami terhadap kesunyian yang menyakitkan di dalam sana. Kita pulang, Nah? Tanya Mas Prasetyo. Iya, Mas. Kita pulang ke rumah kita yang sebenarnya, jawabku. Di atas motor, sambil memeluk pinggang suamiku, aku menatap langit senja yang berwarna kemerahan. Hatiku terasa sangat mantap. Aku telah memberikan mereka banyak kesempatan selama 5 tahun ini untuk setidaknya memperlakukanku sebagai manusia, namun mereka memilih untuk memperlakukanku sebagai debu. Sekarang, saatnya debu itu berubah menjadi badai yang akan meruntuhkan seluruh istana pasir yang mereka banggakan. Besok, permainan yang sesungguhnya akan dimulai. Besok, mereka akan menyadari bahwa orang yang mereka hina habis-habisan adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka dari kehinaan yang lebih besar. Dan aku tidak akan melakukannya dengan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan ketenangan seorang profesional yang sedang mengeksekusi sebuah transaksi bisnis terbesar dalam hidupnya. Transaksi untuk membeli kembali harga diri dan memberikan pelajaran tentang arti sebuah keluarga. Malam itu, di kontrakan kecil kami yang bersih dan nyaman, aku membuka laptopku. Bukan untuk menerjemahkan dokumen seharga beberapa ratus ribu rupiah, melainkan untuk menandatangani secara digital berkas-berkas pengalihan aset senilai puluhan miliar rupiah. Jariku bergerak lincah di atas trackpad, mengonfirmasi pembelian hutang-hutang macet kakak-kakakku. Satu persatu, aset mereka jatuh ke dalam genggamanku. Rumah, ruko, bahkan kendaraan yang mereka pamerkan hari ini, semuanya kini berada di bawah kendali Garda Capital. Aku menutup laptop dengan perlahan,
merasakan kepuasan yang dingin menjalar di dadaku. Ibu, Satria, Dimas, kalian telah memilih musuh yang salah. Kalian mengira aku adalah domba yang lemah, padahal aku adalah serigala yang selama ini menjaga kalian dari kejauhan. Dan mulai besok, perlindungan itu akan aku cabut sepenuhnya sampai kalian tahu bagaimana rasanya berdiri di tanah yang tidak lagi kalian miliki. Pagi hari setelah perayaan Lebaran yang menyakitkan itu, suasana di kontrakan kecil kami terasa begitu kontras dengan keriuhan palsu di rumah ibu. Sinar matahari menyusup malu-malu melalui celah ventilasi, menerangi ruang tamu sederhana yang hanya berisi rak buku penuh kamus dan sebuah meja kerja kayu jati tua. Mas Prasetyo sudah berangkat sejak subuh untuk mengantar pesanan catering tetangga. Ia adalah laki-laki yang tidak pernah mengeluh meski badannya letih. Aku duduk di depan laptop, bukan lagi sebagai Aruna yang lugu dan penurut, melainkan sebagai seorang eksekutor yang siap menarik pelatuk finansial. Jemariku menari di atas papan ketik dengan kecepatan yang tidak biasa. Di layar, grafik-grafik merah menunjukkan kesehatan keuangan keluarga Wijaya yang sebenarnya sudah berada di ambang kematian. Data yang dikirimkan Pak Hendra tadi malam sangat mendalam. Kak Satria ternyata bukan hanya menjaminkan rumah ibu, tetapi dia juga terlibat dalam skema investasi bodong yang membuatnya berhutang pada rentenir kelas kakap. Sementara Kak Dimas, si pemilik butik yang konon sukses itu, sebenarnya hanya memutar uang dari kartu kredit satu ke kartu kredit lainnya demi mempertahankan gaya hidup Mbak Linda yang haus akan validasi sosial. Aku menghela napas panjang, ada rasa sesak yang sempat singgah di dada. Bagaimana mungkin orang-orang yang tumbuh bersamaku bisa menjadi begitu buta oleh bayang-bayang kemewahan? Namun, ingatan tentang bagaimana ibu mengusirku ke dapur dan bagaimana mereka menertawakan Mas Prasetyo seketika menghapus sisa-sisa keraguanku. Aku menekan tombol panggil pada ponselku. Selamat pagi, Pak Hendra. Laksanakan tahap pertama sekarang juga. Ucapku dingin begitu sambungan terhubung. Baik, Ibu Aruna. Perusahaan cangkang kita, PT Aruna Adidaya, telah menyelesaikan pembelian piutang rumah Jalan Melati dari Bank Nasional. Surat pemberitahuan resmi mengenai pengalihan hak tagih akan sampai ke tangan Ibu Widya sore ini. Mengenai kendaraan operasional Bapak Satria dan Bapak Dimas, kami juga sudah mengamankan dokumen jaminannya melalui pihak ketiga. Lapor Pak Hendra dengan nada profesional yang mantap. Bagus. Pastikan tidak ada nama saya yang muncul di dokumen awal. Biarkan mereka merasa bahwa ini adalah masalah teknis perbankan biasa sampai saya sendiri yang memutuskan untuk muncul. Oh, satu lagi, Pak. Tutup semua akses kredit tambahan untuk butik Mbak Linda melalui jaringan perbankan yang kita kuasai. Saya ingin mereka merasa terdesak secara bersamaan. Dimengerti, Bu. Semuanya akan berjalan sesuai rencana. Setelah menutup telepon, aku menutup wajahku dengan kedua telapak tangan. Ada getaran aneh yang menjalar, campuran antara kesedihan karena harus menghancurkan keluargaku sendiri, dan kepuasan karena akhirnya aku memiliki kekuatan untuk mengajari mereka tentang kenyataan. Selama 5 tahun ini, aku sengaja menyembunyikan kekayaanku bukan karena aku ingin menipu, tetapi karena aku ingin dicintai tanpa embel-embel saldo rekening. Namun, mereka telah membuktikan bahwa kasih sayang mereka memiliki label harga, dan karena aku tidak menunjukkan label itu, aku dianggap tidak berharga. Aku bangkit dari meja kerja dan melangkah ke dapur kecilku untuk menyeduh teh. Sambil menunggu air mendidih, aku teringat masa kecilku. Dulu, ibu adalah sosok yang hangat, setidaknya sebelum ayah meninggal dan meninggalkan warisan yang menjadi rebutan kedua kakakku. Sejak saat itu, ibu mulai memuja siapa saja yang bisa memberinya rasa aman secara finansial. Satria dan Dimas dengan lihai memerankan peran sebagai anak sukses, meski itu semua hanya tumpukan kartu yang rapuh. Aku, yang memilih membangun bisnis dari nol dengan keringat sendiri tanpa menyentuh sepeser pun uang warisan, justru dianggap sebagai duri dalam daging. Suara ponselku kembali berbunyi. Kali ini sebuah pesan singkat dari grup keluarga yang biasanya sangat sepi untukku. Satria, Nah, ibu bilang tadi pagi kamu pulang tidak pamit dengan benar. Jangan jadi anak yang tidak tahu sopan santun. Oh ya, nanti sore kamu ke rumah ibu lagi ya. Ada banyak sisa makanan dan cucian piring bekas tamu tadi malam. Ibu capek kalau harus beres-beres sendiri. Aku menatap pesan itu dengan senyum getir. Bahkan setelah menghinaku kemarin, mereka masih merasa berhak memerintahku seolah aku adalah pelayan pribadi mereka. Aku tidak membalas pesan itu. Aku hanya menyimpannya sebagai pengingat mengapa aku harus melakukan ini. Sore harinya, sesuai dengan laporan Pak Hendra,
sebuah mobil kurir resmi berhenti di depan gerbang rumah besar ibu. Dari kejauhan, karena aku sengaja memarkirkan mobil kantor yang biasa aku gunakan beberapa blok dari sana, aku melihat seorang pria berseragam menyerahkan sebuah amplop coklat besar kepada ibu yang sedang menyiram bunga di halaman. Dari gerak-geriknya, ibu tampak bingung. Ia memanggil Kak Satria yang kebetulan sedang berada di sana. Aku bisa melihat ekspresi wajah Kak Satria yang awalnya tenang berubah menjadi pucat pasi saat membaca isi surat di dalam amplop tersebut. Ia terlihat panik, tangannya bergerak gelisah sambil menelepon seseorang. Kemungkinan besar pihak bank yang sudah tidak lagi memegang piutangnya. Aku menyandarkan punggung di kursi mobil, menyaksikan drama dari kejauhan. Ini barulah permulaan. Mereka belum tahu bahwa badai yang mereka undang tidak akan berhenti hanya dengan satu surat peringatan. Surat itu adalah pengumuman bahwa istana, tempat ibu memuja-muja keangkuhannya kini telah berpindah tangan kepada entitas misterius yang tidak akan memberikan toleransi lagi. Ponselku bergetar hebat. Nama, ibu, muncul di layar. Aku membiarkannya berdering sampai mati. Lalu berdering lagi. Dan lagi. Aku tidak akan mengangkatnya sekarang. Aku ingin mereka merasakan sedikit saja dari kegelisahan yang aku rasakan selama 5 tahun saat mereka meremehkan masa depanku. Aku ingin mereka meresapi rasa takut akan kehilangan tempat tinggal. Sama seperti mereka yang dulu tidak peduli apakah aku dan suamiku punya tempat berteduh yang layak atau tidak. Malam itu, Mas Prasetyo pulang dengan wajah lelah namun tetap ceria karena membawa sebungkus martabak manis kesukaanku. Tadi aku lewat depan rumah ibu. Nah, kelihatannya di sana sedang ramai sekali. Mobil Satria dan Dimas ada semua. Lampunya menyala terang sampai larut begini. Ada apa ya? Aku mengambil potongan martabak dan mengunyahnya pelan. Mungkin mereka sedang merayakan sesuatu, Mas. Atau mungkin mereka baru saja menyadari bahwa hari raya sudah benar-benar usai. Mas Prasetyo menatapku dengan kening berkerut. Kamu tahu sesuatu yang tidak aku ketahui. Nah, aku memegang tangan suamiku. Tangan yang kasar karena kerja keras namun selalu lembut saat menyentuhku. Mas, dalam waktu dekat, semuanya akan berubah. Kita tidak akan lagi perlu menelan hinaan dari siapapun. Tapi aku janji satu hal, kita tetaplah kita yang sekarang. Sederhana dan tulus. Aku percaya padamu, Aruna, jawabnya mantap. Setelah Mas Prasetyo tertidur lelap, aku kembali membuka laptop. Aku melihat laporan keuangan butik Mbak Linda yang sudah masuk ke tahap kritis. Supplier-supplier besar mulai menarik barang karena pembayaran yang macet. Di sisi lain, Kak Satria mulai mencoba mencari pinjaman baru untuk menutupi hutang di rumah ibu. Namun ia akan segera menyadari bahwa semua pintu perbankan di kota ini telah tertutup rapat baginya. Aku menggerakkan kursor, memindahkan beberapa file digital yang berisi bukti-bukti penyelewengan dana warisan yang dilakukan Satria 5 tahun lalu. File-file ini adalah amunisi cadanganku jika mereka masih berani bermain kotor. Aku adalah Aruna, dan di duniaku, investasi yang buruk harus segera dilikuidasi. Dan keluargaku saat ini adalah investasi terburuk yang pernah aku miliki. Setiap detik yang berlalu, aku merasa topeng, si bungsu yang gagal, ini semakin berat untuk dikenakan. Aku sudah tidak sabar menunggu saat di mana aku bisa berdiri tegak di ruang tamu itu, bukan untuk memamerkan harta, tetapi untuk meruntuhkan keangkuhan yang telah merusak esensi dari sebuah keluarga. Aku akan membiarkan mereka berenang dalam kepanikan selama beberapa hari ini, membiarkan mereka saling menyalahkan satu sama lain, sampai akhirnya mereka menyadari bahwa satu-satunya orang yang bisa menarik mereka dari lumpur kehancuran adalah orang yang dulu mereka paksa mencuci piring kotor mereka. Layar laptop memantulkan cahaya di mataku yang dingin. Persiapan sudah selesai 100%. Tahap kedua akan dimulai besok pagi, bertepatan dengan jatuh tempo pembayaran pertama yang harus mereka lakukan kepada perusahaan baruku. Dan aku yakin, mereka tidak akan punya uang sepeser pun untuk membayarnya. Matahari pagi menyengat kaca jendela dengan cara yang tidak menyenangkan, seolah ingin ikut campur dalam kekacauan yang sedang mendidih di dalam rumah besar Jalan Melati. Di sana, di ruang tengah yang biasanya penuh dengan aroma dupa dan kebanggaan palsu, suasana berubah menjadi medan pertempuran. Aku berdiri di depan pagar rumah itu, masih dengan setelan kerja sederhanaku, namun kali ini aku membawa sebuah tas dokumen kulit yang harganya lebih mahal dari seluruh isi lemari Mbak Linda. Aku belum masuk, aku hanya ingin menikmati pemandangan dari kejauhan sejenak melalui jendela kaca yang terbuka sedikit. Di dalam sana, ibu terdengar sedang menangis histeris. Suaranya yang melengking, yang biasanya digunakan untuk menghinaku,
kini pecah menjadi ratapan ketakutan. Satria, apa maksudnya surat ini? Kenapa ada orang yang bilang rumah ini bukan milik ibu lagi? Kamu bilang pinjaman itu sudah beres. Aku melihat Kak Satria duduk di sofa kulit dengan kepala tertunduk dalam. Tangannya menjambak rambutnya sendiri. Wajahnya yang biasanya licin dan sombong kini tampak kusam dan berminyak. Bu, aku tidak tahu kalau pihak bank akan menjual piutangnya secepat ini. Aku sedang mengusahakan dana talangan dari teman bisnisku, tapi entah kenapa sejak kemarin semua teleponku tidak ada yang diangkat. Dana talangan apa? Teriak Kak Dimas yang baru saja datang dengan wajah yang tak kalah kacau. Satria, kamu pakai rumah ibu untuk jaminan bisnismu yang bangkrut itu? Hebat sekali kamu. Sementara aku butuh uang untuk menyelamatkan butik Linda. Supplier mulai menyita barang-barang di cabang kedua karena cek yang kita berikan ternyata kosong. Kamu sendiri bagaimana, Dimas? Balas Kak Satria sambil berdiri dan menunjuk hidung adiknya. Kamu pikir aku tidak tahu kalau mobil yang kamu pamerkan ke tetangga itu cicilannya menunggak 4 bulan? Kita semua sedang di ujung tanduk, jadi jangan sok suci di depanku. Ibu jatuh terduduk di lantai, tepat di tempat ia biasanya menyuruhku bersimpuh jika aku melakukan kesalahan kecil. Jadi selama ini kalian membohongi ibu? Semua kemewahan ini, semua parsel-parsel itu, semuanya hasil hutang. Mbak Linda, yang biasanya tampil anggun, kini terlihat berantakan. Ia tidak lagi peduli pada tatanan rambutnya. Bu, kami melakukan ini juga demi nama baik keluarga. Kita tidak mau dipandang rendah seperti Aruna dan suaminya yang miskin itu. Kita ingin ibu bangga. Mendengar namaku disebut dalam konteks rendah, aku memutuskan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk masuk. Aku melangkah melewati pintu depan tanpa mengetuk. Suara langkah sepatuku yang tegas bergema di lantai marmer, memutus pertengkaran hebat di antara mereka. Begitu aku masuk, semua mata tertuju padaku. Aruna, untuk apa kamu kesini? Tanya Kak Satria dengan nada kasar yang masih tersisa, meski suaranya bergetar. Kami sedang ada urusan keluarga yang sangat serius. Jangan menambah beban ibu dengan keluhan-keluhanmu yang tidak penting. Aku tidak menjawab. Aku berjalan tenang menuju meja tamu, menggeser toples-toples kue sisa lebaran yang masih ada di sana, lalu meletakkan tas dokumenku dengan suara debuman yang mantap. Aku menatap ibu yang masih duduk di lantai dengan air mata yang membasahi pipinya yang keriput. Aruna, pergi nak. Ibu sedang pusing. Rumah ini mau diambil orang. Ucap ibu dengan suara parau, sebuah nada yang jarang sekali ia gunakan padaku. Biasanya hanya ada perintah dan cacian. Aku tahu, Bu. Aku kesini justru karena hal itu, kataku sambil menarik sebuah kursi dan duduk dengan punggung tegak. Aku mendengar bahwa ada masalah dengan piutang rumah ini. Dan sebagai bagian dari keluarga, bukankah aku berhak tahu siapa yang sekarang memegang nasib tempat tinggal kita? Kak Dimas mendengus sinis, mencoba mempertahankan sisa-sisa keangkuhannya. Memangnya kalau kamu tahu, kamu mau apa? Mau membantu bayar? Kamu itu cuma penerjemah. Nah, biaya administrasi surat ini saja mungkin lebih besar dari gaji 3 bulanmu. Jangan sok ikut campur. Aku membuka tas dokumenku, mengeluarkan selembar berkas asli yang masih beraroma tinta printer berkualitas tinggi. Aku menggeser berkas itu ke arah Kak Satria. Bacalah, Kak. Sepertinya kamu butuh literasi keuangan yang lebih baik daripada sekadar menghitung hutang baru. Satria mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Ia membacanya sekali, lalu matanya membelalak. Ia membacanya 2 kali, dan kali ini wajahnya berubah menjadi sepucat kertas yang ia pegang. PT Aruna Adidaya? Siapa mereka? Kenapa mereka bisa mengambil alih piutang macetku dalam waktu 1 malam? Itu adalah perusahaan investasi yang bergerak di bawah naungan Garda Capital. Jawabku dengan suara yang sangat tenang namun bertenaga. Mereka tidak hanya mengambil alih piutang rumah ini, Kak. Mereka juga baru saja membeli aset-aset bermasalah dari bisnis butik Mbak Linda dan beberapa ruko yang sedang dijaminkan oleh Kak Dimas. Garda Capital. Mbak Linda menjerit pelan. Itu kan firma besar yang sering masuk berita ekonomi? Bagaimana mungkin kamu tahu tentang mereka? Aku menyandarkan punggung, menatap mereka satu persatu dengan tatapan yang selama ini aku gunakan di ruang rapat dewan direksi. Karena aku yang mendirikan firma itu 5 tahun yang lalu. Saat kalian sibuk memamerkan apa yang sebenarnya tidak kalian miliki, aku sibuk membangun sesuatu yang tidak perlu aku pamerkan. Ruangan itu seketika menjadi sunyi senyap.
Hanya suara detak jam dinding yang terdengar seperti bom waktu. Ibu menatapku dengan tatapan tidak percaya. Tangannya meraba-raba ujung kakiku. Aruna, kamu bercandakan? Kamu bilang kamu cuma kerja serabutan. Aku tidak pernah bilang aku kerja serabutan. Bu. Ibu yang melabeli aku begitu. Aku hanya bilang aku bekerja dengan bahasa. Dan dalam duniaku, bahasa yang paling jujur adalah angka. Jawabku tanpa emosi yang berlebihan. Aku membiarkan ibu dan kakak-kakakku menganggapku gagal karena aku ingin melihat. Jika uang ditiadakan dari hubungan kita, apakah masih ada kasih sayang yang tersisa? Dan kemarin, di meja makan itu, aku mendapatkan jawabannya. Tidak ada. Mbak Linda tertawa sumbang, sebuah tawa defensif. Tidak mungkin. Ini pasti penipuan. Kamu pasti mencuri dokumen ini atau meminjam nama orang lain. Aruna Sikutu Buku tidak mungkin jadi pemilik Garda Capital. Aku mengeluarkan ponselku, menekan sebuah nomor, dan menyalakannya di mode pengeras suara. Hendra, kirimkan bukti kepemilikan saham mayoritas dan akta pendirian perusahaan ke alamat email yang baru saja saya kirimkan. Pastikan Pak Satria dan Pak Dimas bisa melihatnya dengan jelas di laptop mereka sekarang juga. Baik, Ibu Direktur. Segera dikirimkan. Jawab suara di seberang sana dengan nada sangat hormat. Hening kembali melanda. Kak Satria segera membuka laptopnya dengan gerakan panik. Begitu email itu masuk, ia terdiam 1000 bahasa. Dokumen-dokumen hukum itu tidak bisa berbohong. Foto profil perusahaan, tanda tangan digital, semuanya menunjukkan satu nama, Aruna Wijaya. Jadi selama ini, Kak Dimas bergumam, tubuhnya tampak lemas. Saat kita menghina suamimu, saat kita menyuruhmu mencuci piring, kalian sedang menghina orang yang sebenarnya memegang nyawa finansial kalian. Sambungku dingin. Mas Prasetyo tahu semuanya. Dia adalah orang yang menemaniku saat aku harus bekerja 18 jam sehari untuk membangun perusahaan ini dari nol, tanpa menyentuh uang warisan ayah yang kalian bagi-bagi itu. Ibu tiba-tiba merangkak mendekat, mencoba memegang tanganku. Aruna, maafkan ibu. Nak, ibu tidak tahu. Tolong, jangan biarkan rumah ini disita. Ini rumah kenangan kita. Ibu janji akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. Aku menarik tanganku perlahan. Ada rasa perih melihat ibu memohon seperti itu, namun aku teringat betapa teganya ia mengusirku ke dapur hanya 2 hari yang lalu. Maaf, Bu. Bisnis adalah bisnis. Rumah ini sudah sah menjadi milik PT Aruna Adidaya karena hutang Kak Satria yang tidak terbayar. Dan sebagai pemilik perusahaan, aku punya standar prosedur yang ketat. Apa maksudmu? Nah, tanya Kak Satria dengan suara serak. Kamu mau mengusir ibu kandungmu sendiri. Aku tidak sekejam itu, Kak. Tapi aku juga tidak sebodoh itu untuk memberikan sesuatu secara cuma-cuma kepada orang-orang yang tidak menghargai proses kerja keras. Kataku sambil berdiri. Rumah ini tetap akan aku ambil alih. Mengenai di mana ibu akan tinggal, itu akan aku tentukan nanti setelah aku melihat sejauh mana kejujuran kalian dalam membongkar semua hutang-hutang tersembunyi lainnya. Aku merapikan tas dokumenku. Sebelum melangkah keluar, aku menoleh ke arah mereka yang kini tampak seperti runtuhan bangunan tua yang hancur oleh badai. Besok, aku akan kembali dengan tim legal. Siapkan seluruh catatan keuangan kalian. Jika ada 1 sen pun yang disembunyikan, aku tidak akan segan-segan menyerahkan kasus penggelapan aset ini ke pihak berwajib. Selamat siang. Aku berjalan keluar menuju mobil yang sudah menunggu di depan gerbang. Saat aku masuk ke dalam kabin mobil yang sejuk, aku bisa melihat dari kaca spion bagaimana kakak-kakakku mulai saling menyalahkan lagi di teras rumah, sementara ibu terduduk lesu di tangga. Keangkuhan mereka telah runtuh, dan kebenaran yang pahit baru saja dimulai. Aku menarik napas panjang, merasakan beban berat di pundakku mulai bergeser. Ini bukan tentang dendam. Ini tentang mengembalikan segala sesuatu ke tempat yang seharusnya. Dan perjalananku untuk membersihkan rumah ini baru saja memasuki babak yang paling menentukan. Pagi itu, rumah besar di Jalan Melati tidak lagi tercium aroma pengharum ruangan mahal yang biasa disemprotkan Mbak Linda. Sebaliknya, udara terasa pekat oleh kecemasan yang menggantung di setiap sudut plafon. Aku datang tepat pukul 9 pagi, kali ini tidak menggunakan motor tua Mas Prasetyo, melainkan sebuah sedan hitam yang dikemudikan oleh sopir kantorku. Aku sengaja ingin memberikan penegasan visual bahwa hierarki di keluarga ini telah berubah secara permanen. Di ruang tamu,
Ibu duduk di kursi kayu biasa, bukan di sofa empuk kebanggaannya. Wajahnya tampak lebih tua 10 tahun hanya dalam semalam. Matanya sembab dan tangannya terus gemetar memegang gelas teh yang sudah dingin. Satria dan Dimas berdiri di pojok ruangan dengan wajah kusam, sementara istri-istri mereka duduk gelisah di tangga, seolah-olah kursi di ruang tamu itu kini memiliki duri yang siap menusuk kulit mereka. Aku meletakkan setumpuk map merah di atas meja marmer. Bunyi dokumen yang menghantam meja itu membuat ibu terlonjak kaget. Aku tidak duduk. Aku tetap berdiri, menatap mereka satu persatu dengan ketenangan yang menghujam. Sesuai janji saya kemarin, hari ini adalah hari perhitungan, kataku membuka pembicaraan. Suaraku datar, tanpa intonasi kemarahan, namun cukup kuat untuk membuat Satria menunduk. Hendra, bacakan ringkasannya. Sekretaris pribadiku yang berdiri di sampingku membuka map tersebut. Berdasarkan audit semalam, total hutang pribadi Bapak Satria yang melibatkan aset Ibu Widya mencapai 2.500.000.000 rupiah. Bisnis butik Ibu Linda memiliki tunggakan pada supplier sebesar 800 juta rupiah yang sudah masuk tahap tuntutan hukum. Dan Bapak Dimas memiliki pinjaman kartu kredit serta kredit kendaraan bermotor yang menunggak senilai 600 juta rupiah. Itu hanya masalah arus kas. Nah, Satria mencoba membela diri dengan suara yang serak. Kalau kamu mau bantu sedikit saja sebagai adik, semua ini bisa tertutup. Bantu sedikit. Aku memotong ucapannya dengan senyuman tipis yang sangat dingin. Selama 5 tahun aku diam, kalian menganggap diamku adalah kebodohan. Kalian menggunakan uang warisan ayah yang seharusnya menjadi jaminan hari tua ibu untuk foya-foya dan gaya hidup palsu. Dan sekarang, saat semua itu runtuh, kalian masih berani meminta bantuan tanpa rasa malu. Auna, ibu mohon. Suara ibu parau, nyaris menghilang. Jangan biarkan kakak-kakakmu dipenjara. Ibu tahu mereka salah, tapi mereka keluargamu. Keluarga? Aku menoleh ke arah ibu. Apakah saat ibu mengusir aku dan suamiku ke dapur untuk mencuci piring kotor mereka, ibu ingat bahwa aku adalah keluarga? Apakah saat Satria menghina suamiku sebagai parasit, dia ingat bahwa kami adalah keluarga? Kalian hanya mengingat kata keluarga saat kalian butuh penopang untuk kegagalan kalian. Mbak Linda tiba-tiba berdiri, matanya berkilat penuh amarah yang dipaksakan. Kamu hanya beruntung. Aruna, jangan sombong karena sekarang punya banyak uang. Kamu tetaplah adik bungsu yang tidak tahu tata krama. Hendra, kataku tanpa menoleh pada Mbak Linda. Telepon pihak bank dan supplier butik Linda. Batalkan semua negosiasi penundaan hutang yang saya ajukan tadi pagi. Biarkan mereka melakukan penyitaan aset jam 2 siang ini. Jangan, Aruna. Mbak Linda langsung luruh. Ia terduduk kembali di tangga dengan wajah pucat pasi. Maaf, aku minta maaf. Tolong jangan lakukan itu. Semua tas dan perhiasanku akan diambil kalau begitu. Semuanya memang akan diambil, Linda. Kataku menyebut namanya tanpa embel-embel kakak ipar. Karena semua itu bukan milikmu. Itu adalah barang-barang yang dibeli dengan uang yang tidak pernah kalian miliki. Aku menarik sebuah kursi dan akhirnya duduk. Aku membuka map merah berikutnya. Mulai hari ini, semua operasional rumah ini berada di bawah pengawasanku. Satria, Dimas, kalian harus keluar dari rumah ini paling lambat akhir minggu ini. Cari kontrakan atau rumah kecil yang sesuai dengan kemampuan gaji kalian yang sebenarnya, bukan gaji hasil memutar hutang. Nah, kamu mengusir kami. Dimas tampak tidak percaya. Aku menyelamatkan kalian dari jeratan hutang yang lebih dalam. Semua aset yang kalian gunakan saat ini akan aku likuidasi untuk menutup sebagian lubang yang kalian buat. Jika kalian keberatan, silakan selesaikan sendiri dengan rentenir dan pihak bank tanpa campur tanganku. Jawabku tegas. Lalu aku menatap ibu. Ini adalah bagian yang paling berat, namun paling perlu untuk dilakukan. Ibu tetap tinggal di sini. Rumah ini sudah aku beli dari bank, jadi secara hukum ini adalah milikku. Namun, ada syaratnya. Ibu mendongak, ada secercah harapan di matanya. Syarat apa? Nak, apapun akan ibu lakukan. Ibu harus belajar menghargai setiap butir nasi dan setiap kebersihan yang ada di rumah ini. Mulai besok, aku akan merumahkan semua asisten rumah tangga yang ada di sini. Tidak akan ada lagi orang yang mencuci piring ibu selain ibu sendiri. Tidak ada lagi yang menyapu lantai ini selain ibu sendiri. Ibu akan mengelola rumah ini sebagai pengurus,
bukan sebagai majikan yang hanya tahu memerintah dan merendahkan orang lain. Ibu terdiam, matanya membelalak. Menantu-menantunya juga tampak syok. Ibu yang selama ini selalu dilayani, kini harus bekerja di rumahnya sendiri yang sudah berpindah kepemilikan. Kamu keterlaluan, Aruna. Ibu sudah tua. Satria berteriak. Ayah lebih tua saat ia harus bekerja keras mengumpulkan harta yang kalian hamburkan dalam sekejap. Suaraku meninggi untuk pertama kalinya. Ibu masih sangat sehat untuk menyapu dan mencuci piring. Lagi pula, bukankah ibu bilang padaku kemarin bahwa mencuci piring adalah cara membalas budi? Sekarang saatnya ibu membalas budi padaku, karena aku yang menjaga agar ibu tidak tidur di kolong jembatan. Aku berdiri, merapikan dokumen-dokumenku. Rasa puas yang dingin mengalir di nadiku melihat mereka semua tertunduk layu. Tidak ada lagi tawa sombong, tidak ada lagi pamer perhiasan. Yang ada hanya kenyataan pahit yang selama ini mereka abaikan. Besok pagi, tim operasional saya akan datang untuk mendata semua barang berharga di rumah ini yang akan dilelang. Jangan ada satupun barang yang keluar tanpa seizin saya, pesanku sebelum melangkah menuju pintu. Saat aku sampai di ambang pintu, aku berhenti sejenak tanpa berbalik. Satu hal lagi, suamiku, Prasetyo, yang kalian sebut parasit itu, sekarang sedang mengurus pendaftaran sekolah untuk anak-anak tetangga yang kalian hina miskin. Dia menggunakan uang hasil kerja kerasnya, bukan uang hutang. Belajarlah sedikit tentang kehormatan darinya. Aku melangkah keluar, menghirup udara segar di halaman rumah. Di dalam, aku mendengar suara tangisan pecah dan suara saling menyalahkan yang kembali membahana. Badai yang aku ciptakan mulai memporak-porandakan ego mereka. Ini baru tahap pembersihan awal. Puncak dari semua ini akan segera datang, di mana mereka benar-benar akan menyadari bahwa kekayaan tanpa karakter hanyalah sebuah kehancuran yang tertunda. Aku masuk ke dalam mobil. Kita ke kantor, Pak, kataku pada sopir. Sambil menatap jalanan kota dari balik kaca mobil, aku memejamkan mata sejenak. Aku merindukan Mas Prasetyo. Aku merindukan kesederhanaan kontrakan kami. Namun, aku tahu bahwa misi ini belum selesai. Aku harus memastikan bahwa ibu dan saudara-saudaraku benar-benar berubah, bukan hanya karena mereka takut miskin, tetapi karena mereka menyadari kesalahan mereka. Dan jika itu membutuhkan cara-cara yang dramatis, maka aku adalah sutradara yang paling siap untuk menjalankannya. Pagi itu, langit di atas jalan Melati tampak mendung. Seolah alam pun tahu bahwa badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku sengaja meminta sopirku untuk memarkirkan mobil 2 rumah dari gerbang ibu. Aku ingin menyaksikan dari dekat bagaimana fondasi keangkuhan yang selama ini mereka bangun akan runtuh berantakan. Tidak butuh waktu lama bagi kekacauan itu untuk meledak. Tepat pukul 10 pagi, 3 buah sepeda motor dan 1 mobil minibus hitam berhenti secara bersamaan di depan gerbang. 6 orang pria berbadan tegap dengan jaket kulit dan wajah tanpa ekspresi turun dan mulai menggedor gerbang besi itu dengan kasar. Suara dentuman besi yang beradu dengan kepalan tangan mereka terdengar sampai ke tempatku berada. Keluar, Satria Wijaya. Keluar kamu, teriak salah satu dari mereka. Suaranya menggelegar, merobek ketenangan lingkungan perumahan itu. Aku melihat dari balik kaca mobil bagaimana Kak Satria mengintip dari balik tirai jendela lantai 2 dengan wajah pucat pasi. Ia tidak berani turun. Tak lama kemudian, Kak Dimas muncul di teras dengan tangan gemetar, mencoba bicara dari balik pagar yang terkunci. Tolong, Pak, jangan berteriak. Ini lingkungan baik-baik. Ada apa ya? Tanya Kak Dimas dengan suara yang mencicit. Sangat kontras dengan suaranya yang membahana saat menghina suamiku tempo hari. Jangan banyak bicara. Satria punya hutang 500 juta pada bos kami dan jaminannya adalah sertifikat tanah ini. Kami dengar tanah ini sudah berpindah tangan, itu artinya dia melakukan penipuan. Keluar sekarang atau kami dobrak pintu ini. Kepanikan seketika pecah di dalam rumah. Aku melihat Mbak Linda dan Mbak Mira berlari keluar ke teras dengan wajah histeris. Mereka tidak lagi mengenakan pakaian sutra, hanya daster rumahan dan wajah tanpa riasan yang menunjukkan gurat-gurat ketakutan yang nyata. Ibu pun muncul, tertatih-tatih sambil memegang dadanya, wajahnya tampak sangat kuyu. Ada apa ini? Satria, Dimas, apa yang kalian lakukan pada rumah ibu? Ratap ibu di tengah keriuhan itu. Para penagih hutang itu tidak peduli. Salah satu dari mereka mulai memanjat pagar, membuat Mbak Linda menjerit sejadi-jadinya. Di saat itulah, aku memutuskan untuk keluar dari mobil. Aku melangkah dengan tenang,
Setiap ketukan hak sepatuku di aspal terasa seperti irama yang mengatur kekacauan ini. Aku berjalan melewati para penagih hutang yang mulai beringas itu. "Hentikan," kataku singkat. Para pria itu menoleh padaku, tampak bersiap untuk menghardik. Namun Pak Hendra yang baru saja turun dari mobil lain di belakangku segera maju dan menunjukkan sebuah kartu identitas serta dokumen legal. "Kami dari Garda Capital. Properti ini adalah milik sah kami berdasarkan pengalihan aset per tanggal kemarin. Jika kalian memiliki masalah dengan saudara Satria, silakan selesaikan di luar area properti ini." Para penagih itu terdiam sejenak melihat dokumen resmi tersebut. "Garda Capital? Kami tahu perusahaan ini. Tapi Satria tetap harus bayar. Satria akan membayar dengan caranya sendiri. Sekarang, saya minta kalian mundur dari gerbang ini sebelum saya memanggil pihak kepolisian atas tindakan masuk tanpa izin di properti milik perusahaan saya," ucapku dengan nada yang sangat dingin dan tidak terbantahkan. Melihat kewibawaan dan dokumen yang dibawa Pak Hendra, para penagih itu akhirnya mundur meski dengan geram. Mereka memilih menunggu di seberang jalan, mengawasi rumah itu seperti burung nasar yang menunggu bangkai. Begitu keadaan sedikit mereda, Kak Satria akhirnya keluar dari rumah dengan tubuh lemas. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, antara malu, takut, dan benci. Ibu langsung memeluk kakiku, menangis terseduh-seduh di atas aspal kasar. "Aruna, tolong kami, Nak. Ibu takut sekali. Mereka mau membunuh kakakmu." Tangis ibu pecah, air matanya membasahi ujung sepatuku. Aku membantu ibu berdiri, namun aku tidak memeluknya. Aku hanya memegang lengannya agar ia tetap tegak. Ini adalah konsekuensi dari kebohongan yang ibu pelihara selama bertahun-tahun. Ibu lebih suka melihat mereka sukses dalam kepalsuan daripada melihat aku jujur dalam kesederhanaan. "Nah, tolong aku." Kak Satria berbisik. Ia benar-benar hancur. "Aku tidak tahu mereka akan datang secepat ini. Tolong bayarkan dulu, aku akan ganti." "Ganti dengan apa, Kak?" tanyaku sambil menatapnya tajam. "Kamu sudah tidak punya apa-apa. Mobil yang kamu pakai, jam tangan itu, bahkan baju yang kamu kenakan pun sebenarnya bukan milikmu jika semua hutangmu dikalkulasi. Kamu adalah definisi dari kemiskinan yang dipaksakan tampil mewah." Mbak Linda mendekat, mencoba merayu dengan nada suara yang dibuat-buat lembut. "Aruna, adikku yang cantik, kamu kan banyak uang. Apa artinya 500 juta bagi perusahaanmu? Tolonglah, demi nama baik kita semua." Aku menoleh pada Mbak Linda, menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Nama baik siapa, Linda? Nama baikmu yang hancur karena butikmu disegel tadi pagi? Atau nama baik rumah ini yang sudah kalian gadaikan berkali-kali? Tidak akan ada 1 rupiah pun yang keluar dari kantongku untuk menutupi keserakahan kalian." "Lalu kamu mau kami bagaimana?" teriak Kak Dimas frustrasi. "Kamu mau melihat kami membusuk di penjara? Aku mau kalian belajar tentang apa itu tanggung jawab," jawabku. Aku berbalik ke arah Pak Hendra. "Hendra, panggil tim logistik. Mulai pengangkutan semua barang mewah di dalam rumah ini. Sofa, televisi kristal, lemari jati, semua perhiasan yang ditemukan di kamar Satria dan Dimas. Semuanya akan dijual untuk mencicil hutang mereka kepada perusahaan saya." "Apa? Kamu merampok kami?" jerit Mbak Mira. "Aku mengambil kembali apa yang menjadi hak milik perusahaan karena hutang yang tidak terbayar. Jika kalian keberatan, silakan ajukan gugatan ke pengadilan, tapi saya ragu kalian punya uang untuk membayar pengacara," kataku tanpa belas kasihan. Ibu kembali meratap saat melihat beberapa orang berseragam mulai masuk ke dalam rumah dan mengangkut sofa kulit kebanggaannya. Ruang tamu yang dulu begitu megah kini mulai tampak kosong dan sunyi. Satu persatu simbol kesombongan mereka dikeluarkan dari rumah itu. "Aruna, teganya kamu pada ibu," gumam ibu sambil menatap ruang tamu yang mulai lowong. "Ibu, yang tega itu adalah mereka." Tunjukku pada Satria dan Dimas. Mereka yang membiarkan ibu tinggal di rumah yang sebenarnya sudah mereka jual. Aku di sini untuk memastikan ibu punya tempat tinggal, meskipun itu artinya ibu harus hidup tanpa kemewahan palsu ini. Puncak keributan terjadi saat tim logistik mencoba mengambil koleksi tas mewah Mbak Linda. Ia memeluk tas-tas itu seolah nyawanya ada di sana. "Jangan, ini milikku. Aruna, kamu jahat sekali." Aku melangkah mendekati Mbak Linda, menarik salah satu tas bermerek dari tangannya dengan sekali sentak. "Tas ini harganya 50 juta rupiah, Linda.
Dan kamu membelinya saat Mas Prasetyo sedang berjuang mencari pinjaman untuk biaya pengobatan ibu yang sakit 2 tahun lalu. Sementara kamu bilang tidak punya uang sepeser pun. Siapa yang sebenarnya jahat di sini? Mbak Linda terdiam. Wajahnya merah padam karena malu yang teramat sangat. Ingatan tentang masa lalu itu seolah menjadi tamparan keras bagi mereka semua. Satria dan Dimas hanya bisa tertunduk, tidak berani membela istri-istri mereka. Suasana di Jalan Melati menjadi tontonan para tetangga. Mereka yang dulu dipuja karena kemewahannya, kini berdiri di teras rumah yang kosong dengan wajah yang tertunduk malu. Kekuasaan telah berpindah tangan sepenuhnya. Keangkuhan yang selama 5 tahun ini aku telan, kini aku muntahkan kembali dalam bentuk kenyataan pahit yang harus mereka kunyah perlahan. Malam ini, kalian semua tidur di lantai jika perlu, kataku dingin sebelum kembali ke mobil. Besok pagi, saya akan membawakan kasur lipat dan peralatan masak sederhana. Mulai besok, tidak ada lagi kemewahan di rumah ini. Yang ada hanya kerja keras untuk bertahan hidup. Aku masuk ke dalam mobil, menutup pintunya dengan rapat. Melalui kaca yang gelap, aku melihat ibu duduk lemas di tangga depan, dikelilingi oleh anak-anak dan menantunya yang kini tampak seperti pengungsi di rumah sendiri. Ini adalah babak baru. Konflik ini telah mencapai puncaknya, dan sekarang saatnya bagi mereka untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi Aruna, yang selama ini mereka injak-injak. Hidup dalam keterbatasan, namun kali ini tanpa martabat yang tersisa. Pagi menyingsing dengan suasana yang sama sekali berbeda di rumah Jalan Melati. Tidak ada lagi suara denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen mahal, atau aroma kopi luwak yang biasa diseduh oleh asisten rumah tangga. Yang terdengar hanyalah keheningan yang mencekam, diselingi suara gesekan sapu lidi di halaman yang dilakukan dengan ragu-ragu. Aku datang pukul 7 pagi, tepat saat embun masih menempel di daun-daun tanaman hias yang kini tampak layu karena tak terurus. Aku melangkah masuk ke dalam rumah yang kini terasa sangat luas karena kekosongan furniturnya. Lantai marmer yang biasanya mengilap kini terlihat berdebu. Di tengah ruang tamu yang kosong melompong itu, ibu duduk di sebuah kursi plastik yang baru aku kirimkan tadi malam. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur, dan ia mengenakan daster lama yang warnanya sudah memudar. Di hadapannya, Satria, Dimas, dan istri-istri mereka meringkuk di atas kasur lipat tipis yang aku sediakan. Tidak ada lagi keangkuhan di wajah mereka. Yang tersisa hanyalah raut wajah manusia-manusia yang baru saja kehilangan dunianya. Selamat pagi. Suaraku bergema di ruangan kosong itu, membuat mereka semua tersentak kaget. Satria berdiri dengan kaki yang tampak lemas. Aruna, kamu benar-benar melakukan ini. Kamu benar-benar membiarkan kami tidur seperti ini. Aku membiarkan kalian tidur dengan atap di atas kepala, Satria. Itu jauh lebih baik daripada apa yang kalian berikan padaku dan Mas Prasetyo saat kami kesulitan membayar kontrakan 2 tahun lalu. Ingat saat itu, kalian bilang, belajarlah mandiri dari bawah. Sekarang, aku hanya membantu kalian menjalankan saran kalian sendiri, jawabku sambil meletakkan sebuah map hitam di atas satu-satunya meja plastik yang ada di sana. Mbak Linda mencoba bangkit. Rambutnya yang biasanya disanggul rapi kini berantakan. Ini tidak manusiawi, Aruna. Bagaimana mungkin aku harus mandi tanpa sabun kecantikan mahalku? Bagaimana mungkin kita hidup tanpa pendingin ruangan? Manusiawi atau tidak itu relatif, Linda. Jutaan orang di luar sana hidup tanpa pendingin ruangan dan mereka tetap memiliki kehormatan. Sesuatu yang kalian jual demi tas-tas bermerek yang kemarin disita, kataku tanpa ekspresi. Aku menoleh ke arah ibu yang sejak tadi hanya diam membisu. Aku mendekatinya, lalu menyerahkan sebuah celemek kain kusam yang aku bawa dari rumah kontrakanku. Celemek yang sama yang aku pakai saat dipaksa mencuci piring di hari Lebaran. Ini tugas pertama ibu, kataku pelan namun tegas. Ibu menatap celemek itu dengan tangan gemetar. Apa ini, nak? Mulai hari ini, sesuai kesepakatan kemarin, ibu adalah pengurus rumah ini. Semua asisten rumah tangga sudah saya beri pesangon dan mereka sudah pulang ke kampung halaman masing-masing. Tugas ibu adalah memastikan rumah ini bersih, memasak makanan sederhana untuk kakak-kakakku, sebelum mereka mendapatkan pekerjaan baru, dan mencuci semua pakaian tanpa mesin cuci karena mesin cucinya sudah saya jual untuk menutup hutang listrik yang menunggak. Jelasku panjang lebar. Aruna, kamu keterlaluan. Ibu itu sudah tua, matanya sudah kabur. Teriak Dimas, mencoba menunjukkan pembelaan terakhirnya sebagai anak. Matanya kabur kalau melihat debu, tapi sangat tajam kalau melihat kadar emas di perhiasan orang lain.
bukan begitu? Sindirku telak. Jangan berteriak padaku, Dimas. Kamu sendiri, mulai jam 8 pagi ini, akan bekerja di gudang salah satu anak perusahaanku sebagai tenaga angkut. Itu satu-satunya posisi yang tersedia untuk orang dengan catatan kredit seburuk kamu. Jika kamu tidak mau, silakan cari kerja sendiri di luar sana dengan ijazahmu yang sudah lama berdebu itu. Dimas terbungkam. Ia tahu bahwa dengan nama yang sudah masuk daftar hitam perbankan dan dunia bisnis, tidak akan ada yang mau mempekerjakannya kecuali aku. Aku kembali menatap ibu. Ibu merasa keberatan? Bukankah ibu yang bilang bahwa pekerjaan rumah tangga adalah bentuk pengabdian? Sekarang, abdikanlah dirimu pada kebenaran. Belajarlah bagaimana rasanya menjadi orang yang selama ini ibu rendahkan. Jika ibu melakukan pekerjaan dengan baik, ibu boleh tetap tinggal di kamar utama. Jika tidak, kamar pembantu di belakang masih kosong. Ibu mulai terisak. Ia mengambil celemek itu dan memakainya dengan gerakan yang sangat lambat. Ibu akan lakukan. Aruna. Ibu minta maaf. Maaf tidak akan membersihkan lantai ini, Bu. Kerja keras yang akan melakukannya, kataku dingin. Aku kemudian berbalik ke arah Satria. Untukmu, Satria, semua dokumen hutangmu telah aku rangkum. Kamu akan bekerja sebagai staf administrasi junior di kantor cabang pembantu di pinggiran kota. Kamu akan berangkat naik angkutan umum setiap hari. Semua gajimu akan dipotong 70% untuk mencicil hutangmu pada Garda Capital sampai lunas. Ini adalah kesempatan terakhirmu sebelum aku membawa kasus penggelapan dokumen rumah ini ke jalur hukum. Satria jatuh terduduk kembali ke kasur lipatnya. Kehancurannya sudah lengkap. Ia yang dulu selalu memamerkan mobil mewah, kini harus membayangkan dirinya berdesakan di dalam angkutan umum yang panas. Sepanjang pagi itu, aku berdiri seperti pengawas yang tidak kenal ampun. Aku melihat ibu mulai menyapu lantai dengan gerakan yang kaku. Aku melihat Mbak Linda dan Mbak Mira dipaksa mencuci daster-daster mereka sendiri di sumur belakang karena aku memutus aliran air dari pompa listrik yang boros. Suara keluhan dan tangisan kecil menjadi musik latar di rumah itu. Mas Prasetyo datang sejam kemudian membawa bungkusan nasi bungkus sederhana untuk sarapan mereka. Begitu melihat Mas Prasetyo, ibu langsung bersimpuh di depannya. Pras, maafkan ibu, nak. Ibu sudah berdosa padamu. Ratap ibu sambil memegang ujung celana suamiku. Mas Prasetyo, dengan kebaikan hatinya yang terkadang membuatku gemas, membantu ibu berdiri. Sudahlah, Bu. Yang sudah, ya sudah. Kami sudah memaafkan. Tapi, apa yang Aruna lakukan ini adalah untuk kebaikan ibu juga. Agar kita semua ingat bahwa di atas langit masih ada langit. Aku menatap pemandangan itu dari kejauhan. Meskipun Mas Prasetyo sudah memaafkan, aku belum sepenuhnya bisa melepaskan luka itu. Bagiku, memaafkan adalah satu hal, tetapi memberikan pelajaran agar kesalahan tidak terulang adalah hal lain. Aku ingin memastikan bahwa saat aku mengembalikan sedikit demi sedikit kenyamanan mereka nanti, jika mereka berubah, mereka akan menjaganya dengan rasa syukur, bukan dengan kesombongan. Hendra, pastikan semua CCTV di rumah ini aktif dan terhubung ke ponselku, bisikku pada sekretarisku yang berdiri di dekat pintu. Aku ingin memastikan tidak ada barang yang dijual secara diam-diam oleh mereka, dan aku ingin memantau perkembangan, pelatihan, mereka. Baik, Bu. Jawab Hendra patuh. Sebelum aku berangkat ke kantor, aku memanggil mereka semua ke ruang tengah sekali lagi. Mereka berdiri berjejer, tampak kusam, lapar, dan sangat rapuh. Satu aturan tambahan, kataku sambil menatap tajam ke arah Mbak Linda dan Mbak Mira. Jangan pernah saya dengar kalian mengeluh di media sosial atau kepada tetangga tentang keadaan ini. Jika saya menemukan satu saja unggahan yang menyudutkan atau memutarbalikkan fakta, hari itu juga kalian semua harus angkat kaki dari rumah ini tanpa membawa apa-apa selain baju yang melekat di badan. Mengerti? Mereka semua mengangguk serempak. Seperti murid sekolah yang ketakutan di depan kepala sekolah yang paling galak. Aku melangkah keluar dari rumah itu dengan perasaan yang campur aduk. Ada kepuasan karena keadilan telah ditegakkan, namun ada pula lubang kosong di hatiku karena melihat keluargaku hancur seperti ini. Namun, aku tahu ini adalah pembedahan yang diperlukan. Luka infeksi kesombongan mereka harus dibuang, meskipun rasanya sangat menyakitkan. Di dalam mobil, aku melihat pantulan wajahku di kaca. Aruna si bungsu yang lemah telah mati.
Yang ada sekarang adalah Aruna yang memegang kendali penuh atas nasib orang-orang yang pernah menganggapnya debu. Dan aku akan memastikan bahwa debu ini akan menjadi fondasi yang lebih kuat bagi keluarga ini di masa depan, jika mereka sanggup bertahan melewati ujian yang aku berikan. Minggu pertama masa pendidikan ulang, di rumah Jalan Melati dimulai dengan pemandangan yang membuat para tetangga terkesiap di balik pagar rumah masing-masing. Pukul 6 pagi, ibu, yang biasanya terlihat anggun dengan daster batik sutra dan aroma parfum melati, kini berdiri di depan gerbang dengan sapu lidi di tangan. Wajahnya yang biasanya dipenuhi sapuan bedak mahal kini polos, memperlihatkan garis-garis keriput yang selama ini tersembunyi. Ia tampak kewalahan menyapu dedaunan kering yang berguguran, sesekali berhenti untuk memijat pinggangnya yang mulai encok. Aku memperhatikan pemandangan itu dari layar monitor di kantorku. Setiap gerakan ibu, setiap keluhan yang keluar dari mulut Mbak Linda yang sedang berjuang mencuci pakaian di halaman belakang, terekam dengan jelas. Ada rasa perih yang menusuk, namun aku segera menguatkan hati. Jika aku lembek sekarang, mereka akan kembali ke pola hidup lama yang merusak. Di tengah kesibukan ibu menyapu, sebuah mobil mewah berwarna putih berhenti di depan rumah. Itu adalah mobil milik Ibu Ratna, sahabat karib ibu di geng sosialitanya. Ibu Ratna menurunkan kaca mobil, matanya membelalak melihat ibu yang sedang memegang sampah. Loh, Jeng Widya, kok pagi-pagi sudah menyapu sendiri? Mana asisten rumah tangganya? Terus itu, kenapa perabotan di ruang tamu kosong semua? Tanya Ibu Ratna dengan nada yang lebih condong ke arah rasa ingin tahu yang menghina daripada rasa simpati. Ibu tertegun, wajahnya memerah padam karena malu yang luar biasa. Ia mencoba menyembunyikan tangannya yang kotor ke balik daster. Jeng Ratna, itu... saya lagi ingin olahraga saja. Asisten sedang pulang kampung semua. Olahraga kok sampai begitu? Saya dengar-dengar dari grup sebelah, rumah ini sudah dijual ya? Apa benar Satria lagi kena masalah besar? Cecar Ibu Ratna lagi, kali ini dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Ibu tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh. Pada saat itulah, Satria keluar dari pintu rumah dengan mengenakan kemeja yang tidak disetrika dengan rapi, membawa tas punggung lusuh. Ia berjalan menunduk, menghindari kontak mata dengan siapapun. Ia menuju ke halte bus yang berjarak 500 meter dari rumah, sebuah rutinitas baru yang harus ia jalani sebagai staf administrasi junior. Melihat Satria yang dulu selalu pamer mobil sport kini harus berjalan kaki, Ibu Ratna menutup kaca mobilnya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Aku tahu, dalam hitungan jam, berita tentang kejatuhan dinasti Wijaya akan menjadi topik hangat di seluruh grup percakapan kelas atas kota ini. Biarkan saja, Bu, bisik Mas Prasetyo yang tiba-tiba masuk ke ruang kerjaku membawa segelas susu hangat. Kadang, rasa malu di depan manusia adalah cara Tuhan untuk menghapus kesombongan di depannya. Aku mengangguk pelan, memegang tangan suamiku. Aku hanya ingin mereka tahu, Mas, bahwa dunia tidak berputar di sekitar uang mereka saja. Sore harinya, aku memutuskan untuk pulang ke rumah Jalan Melati tanpa pemberitahuan. Saat aku masuk, aroma masakan sederhana, tempe goreng dan sayur bening, tercium dari dapur. Tidak ada lagi aroma wagyu atau salmon yang biasanya dipesan melalui aplikasi daring. Di meja plastik ruang tengah, Dimas duduk dengan tubuh yang tampak sangat letih. Bajunya kotor oleh debu gudang, dan tangannya lecet-lecet karena memindahkan kardus-kardus berat seharian. Nah, kamu datang, ucap Dimas dengan suara serak. Ia bahkan tidak punya energi untuk bersikap sinis lagi. Bagaimana pekerjaanmu di gudang, Dimas? Tanyaku sambil duduk di kursi plastik di depannya. Capek. Nah, ternyata mencari uang 100.000 rupiah dengan tenaga sendiri itu rasanya seperti ini ya? Dulu aku menghamburkannya dalam sekejap hanya untuk tip parkir atau kopi bermerek. Jawabnya dengan pandangan kosong. Aku hanya diam, mendengarkan. Ini adalah tanda-tanda pertama kesadaran yang aku harapkan. Tak lama kemudian, Mbak Linda masuk dari dapur dengan tangan yang memerah dan keriput karena terlalu lama terkena air sabun cuci. Ia membawa piring-piring plastik. Begitu melihatku, ia tidak lagi berteriak atau menghina. Ia hanya menaruh piring itu dengan pelan. Aruna, bolehkah aku minta tolong? Sabun cuci tangannya habis. Bisakah kamu membelikannya? Tanganku sangat perih kalau pakai sabun cuci piring terus. Ucapnya dengan nada memohon yang sangat rendah. Gunakan uang sisa belanja yang aku berikan pada ibu kemarin. Jika tidak cukup, berarti kalian harus lebih hemat lagi dalam menggunakan sabun. Jawabku tegas.
Mbak Linda hanya menghela napas panjang. Ia tidak lagi membantah. Kelelahan fisik rupanya telah melumpuhkan egonya yang selama ini menjulang tinggi. Puncak dari hari itu adalah ketika Satria pulang paling larut. Ia masuk ke rumah dengan baju yang basah kuyup karena kehujanan di jalan saat menunggu angkutan umum. Ia melempar tasnya ke lantai dan duduk bersandar pada dinding marmer yang dingin. Ibu segera datang membawakannya handuk kecil, namun Satria justru menangis sesenggukan. Bu, maafkan Satria. Satria yang membuat kita jadi seperti ini. Tadi di kantor, semua orang membicarakan aku. Teman-temanku yang dulu sering aku traktir, sekarang pura-pura tidak kenal saat aku lewat di depan meja mereka. Isak Satria. Ibu pun ikut menangis, memeluk anak sulungnya itu di tengah ruangan yang kosong. Sudah, nak, kita jalani saja. Aruna benar, kita selama ini hidup dalam kepalsuan. Melihat pemandangan itu dari balik bayangan pintu dapur, hatiku sedikit melunak. Namun, aku tetap harus menegakkan aturan. Aku melangkah maju, memecah suasana haru itu. Menangis tidak akan melunasi hutangmu, Satria, kataku dingin. Tapi menyadari bahwa teman-temanmu itu hanyalah teman saat kamu punya uang, itu adalah kemajuan besar. Satria mendongak, matanya sembab. Nah, sampai kapan kami harus hidup seperti ini? Sampai kalian tidak lagi merasa bahwa hidup seperti ini adalah sebuah hukuman, melainkan sebuah cara hidup yang jujur, jawabku. Oh ya, untuk ibu, besok ada tugas baru. Tetangga sebelah, Ibu Bambang, butuh orang untuk membantu melipat bungkusan cateringnya untuk acara pengajian. Aku sudah mendaftarkan ibu di sana. Ibu akan dibayar Rp10.000 per jam. Gunakan uang itu untuk membeli keperluan pribadi ibu. Ibu terdiam. Menjadi pembantu catering tetangga sendiri, itu adalah penghinaan sosial tingkat tertinggi bagi seorang Widya Wijaya. Namun, ibu melihat ke arah Satria yang hancur dan Dimas yang kelelahan, lalu ia mengangguk pelan. Baik, Aruna. Ibu akan pergi ke sana besok pagi, ucap ibu dengan suara yang bergetar namun mantap. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, keluarga ini duduk melingkar di atas kasur lipat, makan nasi dengan tempe goreng dalam suasana yang sangat hening. Tidak ada yang sibuk dengan ponsel masing-masing karena ponsel mereka sudah aku sita dan kuganti dengan ponsel fitur sederhana yang hanya bisa menelepon dan mengirim pesan singkat. Mereka mulai bicara tentang hal-hal kecil, tentang rasa capek, tentang rasa masakan ibu, hal-hal manusiawi yang selama ini tertutup oleh gemerlap kemewahan. Aku berdiri di teras, menatap bintang-bintang. Mas Prasetyo datang dan memelukku dari belakang. Kamu hebat, Aruna. Kamu sedang membangun kembali keluarga ini dari puing-puingnya. Aku hanya ingin mereka menjadi manusia lagi, Mas, bisikku. Konflik besar mungkin sudah lewat, namun perjuangan untuk membangun karakter mereka yang baru saja dimulai. Aku tahu, hari-hari ke depan akan tetap sulit bagi mereka. Ibu akan merasakan bagaimana rasanya diperintah oleh tetangganya sendiri, dan kakak-kakakku akan terus bergelut dengan rasa lelah yang nyata. Namun, di tengah kesunyian rumah yang kosong ini, aku mulai melihat percikan cahaya kejujuran yang sudah lama hilang dari mata mereka. Besok, ibu akan memulai pekerjaannya di rumah Ibu Bambang. Aku akan memantau bagaimana ia mengatasi rasa malunya. Jika ia sanggup melewati hari esok tanpa mengeluh, maka satu langkah menuju pengampunan telah ia tapaki. Pagi menyapa dengan kabut tipis yang menyelimuti perumahan Jalan Melati. Namun bagi ibu, pagi itu terasa seperti fajar yang membawa vonis mati bagi harga dirinya. Pukul 7 tepat, ia sudah berdiri di depan gerbang rumah Ibu Bambang, tetangga yang jaraknya hanya terpisah 3 rumah. Dulu, ibu sering memandang rendah Ibu Bambang karena usahanya yang hanya sekadar catering rumahan. Kini, ibu berdiri di sana dengan celemek kain kusam yang melingkar di pinggangnya. Jemari yang biasanya dihiasi cincin berlian kini tampak polos dan gemetar saat mengetuk pintu pagar kayu itu. Jeng Widya, sudah sampai? Sapa Ibu Bambang dengan nada ramah. Namun di telinga ibu, keramahan itu terdengar seperti ejekan yang halus. Masuk, Jeng. Sudah saya siapkan kotak-kotak nasinya di belakang. Maaf ya tempatnya agak panas, soalnya kompor sedang menyala semua. Ibu hanya mengangguk kecil, kepalanya tertunduk dalam. Ia melangkah menuju area dapur luar yang penuh dengan uap panas dan aroma rempah. Di sana, ia duduk di sebuah kursi kayu pendek, menghadapi tumpukan ribuan lembar kertas alas nasi dan kotak karton yang harus dilipat. Pekerjaan yang terlihat sepele, namun setelah 2 jam berlalu,
Punggung ibu mulai terasa kaku dan ujung jemarinya mulai perih karena gesekan kertas yang tajam. Beberapa kali tetangga lain yang sedang memesan catering melintas dan menatap ibu dengan pandangan tidak percaya. Ibu bisa mendengar bisikan-bisikan mereka di balik kepulan uap dandang. Itu Jeng Widya, kan? Kasihannya. Anak-anaknya katanya bangkrut sampai dia harus kerja begini. Bisik salah seorang ibu. Ibu hanya bisa memejamkan mata rapat-rapat, menahan air mata agar tidak jatuh ke atas kotak nasi yang sedang ia kerjakan. Ia teringat bagaimana Aruna dahulu mencuci piring di bawah tatapan tajamnya, dan seketika rasa malu itu berubah menjadi penyesalan yang membakar dada. Sementara itu, di sebuah kantor cabang pembantu di pinggiran kota yang berjarak 1 jam perjalanan dengan bus, Satria sedang bergelut dengan tumpukan berkas arsip yang berdebu. Ruangannya sempit, tanpa pendingin udara yang memadai, hanya ada sebuah kipas angin tua yang berderit bising. Sebagai staf administrasi junior, ia diperintah ke sana kemari oleh atasan yang usianya jauh lebih muda darinya. Satria, ini laporan pengarsipan bulan lalu kenapa masih berantakan? Cepat rapikan, sebelum jam istirahat harus sudah selesai. Bentak manajer operasionalnya. Satria yang dulu biasa memerintah dengan suara menggelegar kini hanya bisa menjawab. Baik, Pak. Segera saya selesaikan. Ia menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju yang sudah kusam. Tidak ada lagi makan siang di restoran mewah. Saat jam istirahat tiba, ia hanya duduk di kantin karyawan, membuka kotak bekal berisi nasi dan telur dadar yang disiapkan ibu pagi-pagi sekali. Saat itulah, seorang mantan rekan bisnisnya tidak sengaja lewat dan melihatnya. Satria, kamu kerja di sini? Tanya pria itu dengan nada terkejut yang dibuat-buat. Bukannya kamu bilang sedang mengurus proyek triliunan di luar negeri? Satria terdiam sesaat. Ia menelan suapan nasinya yang terasa hambar. Tidak, saya sedang belajar kembali tentang arti kerja keras yang jujur. Jawab Satria pelan, sebuah jawaban yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Ada rasa lega yang aneh saat ia tidak lagi harus berbohong untuk menutupi kegagalannya. Di sisi lain kota, aku duduk di ruang rapat Garda Capital yang dingin dan kedap suara. Hendra masuk membawakan laporan harian dari rumah Jalan Melati. Ibu Widya menyelesaikan 400 kotak hari ini. Bu, dia sempat menangis di dapur Ibu Bambang, tapi dia tidak berhenti. Sedangkan Bapak Dimas, dia menunjukkan performa yang cukup stabil di gudang, meskipun badannya masih sering pegal-pegal. Aku menatap laporan itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bagaimana dengan Linda dan Mira? Mereka masih sering mengeluh, Bu. Tapi karena Ibu mengancam akan mengeluarkan mereka jika tidak membantu pekerjaan rumah, mereka akhirnya mau mencuci baju dan membersihkan kamar mandi secara bergiliran. Meskipun hasilnya belum sebersih asisten rumah tangga kita dulu. Lapor Hendra sambil sedikit tersenyum. Aku menutup map tersebut. Terus pantau mereka. Sore ini saya akan pulang ke rumah itu, tapi kali ini saya akan membawa Mas Prasetyo. Saya ingin melihat apakah mereka sudah bisa menghargai kehadiran orang yang selama ini mereka anggap parasit. Sore harinya, aku dan Mas Prasetyo sampai di rumah saat hari sudah mulai gelap. Keadaan rumah tampak lebih bersih dari sebelumnya. Ibu sudah pulang dari rumah Ibu Bambang. Ia duduk di teras sambil mengurut kakinya sendiri. Di sampingnya ada selembar uang Rp50.000 hasil keringatnya hari itu. Begitu melihat motor Mas Prasetyo masuk ke halaman, Ibu langsung berdiri. Kali ini, Ibu tidak menunggu kami mendekat. Ia yang berjalan menghampiri kami. Pras, Aruna, kalian sudah pulang? Tanya Ibu dengan nada yang tulus, tanpa ada nada perintah atau penghinaan. Sudah, Bu. Bagaimana kerja hari ini? Tanya Mas Prasetyo ramah. Ibu menunjukkan uang Rp50.000 itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ibu baru tahu, cari uang segini saja susahnya luar biasa. Ibu harus melipat kotak sampai punggung Ibu rasanya mau patah. Maafkan Ibu ya, Pras, Aruna. Selama ini Ibu sering menghamburkan uang pemberian kalian tanpa tahu betapa berat kalian mencarinya. Mas Prasetyo turun dari motor dan memegang tangan Ibu. Tidak apa, Bu. Yang penting Ibu sekarang sudah paham. Satria dan Dimas pun pulang hampir bersamaan. Mereka tampak sangat letih, namun ada sesuatu yang berbeda di wajah mereka. Tidak ada lagi aroma parfum mahal, hanya aroma keringat dan debu jalanan. Namun tatapan mata mereka tampak lebih hidup. Mereka masuk ke rumah, menyalami Mas Prasetyo dengan sopan. Sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan selama 5 tahun terakhir. Nah, boleh aku bicara? Tanya Satria padaku saat kami semua duduk melingkar di ruang tengah yang kosong.
Bicara saja, Kak. Jawabku datar. Tadi di kantor, aku merasa sangat kecil. Tapi saat aku berhasil menyelesaikan tugas pertamaku tanpa bantuan siapapun, ada rasa bangga yang tidak pernah aku rasakan saat aku memakai uang hutang dulu. Aku sadar, selama ini aku hanyalah pecundang yang memakai topeng. Aku ingin berubah. Nah, bukan demi harta, tapi demi harga diriku sendiri, ucap Satria dengan nada bicara yang rendah namun berwibawa. Aku menatap kakak sulungku itu. Harga diri itu mahal, Satria. Dan kamu baru saja membayar cicilan pertamanya hari ini. Mbak Linda keluar dari dapur membawa teko berisi teh tawar hangat. Ia menuangkannya untuk kami semua. Meskipun gerakannya masih tampak kaku, ia tidak lagi mengeluh tentang tangannya yang kasar. Minum dulu, nah, pras. Cuma ada teh tawar, soalnya gula di dapur sudah habis. Aku menyesap teh itu. Rasanya pahit, namun di tenggorokanku terasa sangat manis. Inilah momen yang aku tunggu-tunggu. Kehancuran finansial ternyata telah membuka jalan bagi pemulihan jiwa mereka. Dinding kesombongan yang dulu memisahkan kami kini mulai runtuh, menyisakan manusia-manusia asli yang siap belajar tentang kehidupan. Hendra akan mengirimkan stok sembako besok pagi, kataku memecah keheningan. Dan untuk ibu, jika ibu konsisten bekerja dengan baik di rumah Ibu Bambang selama sebulan ini, aku akan memberikan ibu tanggung jawab yang lebih besar di salah satu yayasan sosial milik perusahaanku. Tapi ingat, bukan sebagai atasan, melainkan sebagai relawan lapangan. Ibu mengangguk mantap. Ibu mau? Nak, ibu ingin berguna buat orang lain, bukan cuma menyuruh-nyuruh saja. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa rumah besar yang kosong ini mulai terasa hangat. Bukan karena ada furnitur mewah, melainkan karena ada kejujuran yang mengalir di dalamnya. Namun, ujian sesungguhnya belum berakhir. Aku tahu, di luar sana, sisa-sisa hutang dan masa lalu mereka masih mengintai. Aku harus memastikan bahwa pondasi mental yang baru saja terbentuk ini cukup kuat untuk menghadapi badai yang sesungguhnya yang mungkin akan datang dari pihak-pihak yang pernah mereka rugikan. Pagi itu, saat matahari baru saja menyentuh pucuk pohon mangga di halaman, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan gerbang. Namun, kali ini bukan mobil operasional Garda Capital, melainkan sebuah mobil yang sangat dikenali oleh Satria dan Dimas sebagai milik salah satu rekan bisnis gelap mereka di masa lalu, Pak Broto. Pria itu turun dengan setelan jas rapi dan senyum yang tampak terlalu lebar untuk ukuran jam 7 pagi. Aku berdiri di balik tirai lantai 2, memperhatikan dengan saksama. Aku sengaja membiarkan Mas Prasetyo berangkat lebih awal untuk melihat bagaimana saudara-saudaraku bereaksi tanpa adanya pelindung di dekat mereka. Pak Broto mengetuk pagar dengan tongkat kayunya yang berujung perak. Satria, yang baru saja hendak berangkat ke halte bus dengan kemeja lusuhnya, tertegun di teras. Ia tampak ragu sejenak, namun akhirnya melangkah mendekat ke pagar. Satria, wah, lihat dirimu sekarang. Benar-benar seperti orang susah. Suara Pak Broto terdengar hingga ke dalam rumah. Aku dengar adik bungsumu itu sedang bermain gila dengan menyita semua asetmu. Kasihan sekali kamu, dizalimi adik sendiri. Satria hanya diam, tangannya mencengkeram erat tas punggungnya. Ada perlu apa, Pak Broto? Aku punya penawaran menarik. Kamu tahu kan proyek lahan di pesisir utara? Dokumennya masih ada di tanganku. Kalau kamu mau menandatangani beberapa berkas pengalihan atas nama perusahaan baruku, aku akan memberimu komisi 10% di muka. 500 juta rupiah tunai, hari ini juga. Kamu bisa pergi dari rumah ini, beli mobil baru, dan tinggalkan adikmu yang sok kuasa itu, bisik Pak Broto dengan nada menggoda. Dari arah dapur, Dimas keluar. Ia mendengar angka 500 juta rupiah itu. Aku melihat rahangnya mengeras. Mbak Linda dan Mbak Mira pun mengintip dari balik pintu. Mata mereka berbinar mendengar jumlah uang yang bisa mengembalikan gaya hidup mereka dalam sekejap. 500 juta adalah jalan pintas yang sangat menggiurkan bagi orang-orang yang saat ini harus menghitung setiap rupiah untuk sekadar membeli sabun mandi. Aku menahan napas. Inilah ujian loyalitas yang sesungguhnya. Apakah kerja keras selama beberapa minggu terakhir telah menanamkan akar yang kuat? Ataukah mereka masihlah orang-orang yang sama yang haus akan kekayaan instan meski harus mengkhianati keluarga? 500 juta. Dimas mendekat ke pagar. Benar, Dimas. Kamu juga bisa ikut. Kalian berdua adalah orang pintar. Buat apa tunduk pada aturan Aruna yang tidak masuk akal itu?
Dia hanya ingin mempermalukan kalian. Kompor Pak Broto lagi. Ibu keluar dari rumah. Wajahnya yang kuyu menatap Pak Broto dengan pandangan tajam. Ibu yang dulu mungkin akan menjadi orang pertama yang menyuruh anak-anaknya mengambil uang itu, kini hanya berdiri diam di samping Satria. Satria, Dimas. Suara ibu terdengar parau. Pikirkan baik-baik. Keheningan melanda selama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam. Satria menatap tumpukan uang dalam tas kecil yang dibuka sedikit oleh Pak Broto di balik pagar. Ia melihat mobil mewah itu, lalu melihat ke arah tangannya sendiri yang kasar dan kemejanya yang tidak licin. Pak Broto, Satria akhirnya bersuara. Suaranya tidak lagi bergetar seperti dulu. Dulu, saya mungkin akan langsung menyambar uang itu tanpa peduli siapa yang saya rugikan. Tapi sebulan ini, saya belajar satu hal dari Aruna. Uang yang didapat dengan cara seperti itu adalah hutang yang akan menagih nyawa kita suatu hari nanti. Pak Broto tertawa meremehkan. Jangan sok suci, Satria. Kamu butuh uang ini. Saya memang butuh uang, tapi saya tidak butuh lebih banyak dosa. Lanjut Satria dengan nada yang sangat mantap. Proyek lahan itu bermasalah secara hukum. Saya tidak akan membantu Anda menipu orang lain lagi. Silakan pergi dari sini sebelum saya memanggil pihak keamanan. Dimas pun berdiri di samping kakaknya. Pergi, Pak Broto. Kami sudah cukup merasa terhina dengan kemiskinan. Kami tidak ingin terhina dengan menjadi pengkhianat. Mbak Linda dan Mbak Mira yang awalnya tampak berharap, kini tertunduk. Mereka melihat keberanian suami mereka dan untuk pertama kalinya, mereka tampak bangga bukan karena harta, melainkan karena integritas yang mulai tumbuh. Pak Broto meludah ke aspal dengan geram, masuk ke mobilnya, dan melaju pergi dengan suara ban yang berdecit kasar. Aku mengembuskan napas lega di balik tirai. Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. Mereka berhasil. Mereka telah melewati ujian tersulit yang bisa diberikan oleh masa lalu mereka. Aku segera turun ke lantai bawah. Begitu aku membuka pintu depan, Satria dan Dimas menatapku. Mereka tampak terkejut melihatku sudah ada di sana. Kalian melakukannya dengan sangat baik, kataku dengan suara yang bergetar karena haru. Ibu langsung memelukku. Aruna, maafkan kami kalau sempat ragu. Tapi ibu bangga pada kakak-kakakmu. Mereka sudah jadi laki-laki yang sebenarnya sekarang. Aku menatap Satria dan Dimas satu persatu. Tahukah kalian siapa Pak Broto sebenarnya? Mereka mengernyit bingung. Pak Broto adalah ujian terakhir dari Garda Capital, ungkapku. Dia adalah salah satu konsultan hukum perusahaanku yang aku minta untuk menyamar dan memberikan kalian tawaran itu. Aku perlu tahu, apakah kalian benar-benar berubah dari dalam, atau hanya karena kalian terpaksa? Satria tertegun, lalu ia tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat tulus dan lega. Kamu benar-benar gila. Nah, kamu menguji kami sampai sejauh itu. Dalam bisnis investasi, risiko harus dihitung dengan sangat presisi, Kak. Dan hari ini, aku nyatakan bahwa investasi terbesarku, yaitu memperbaiki keluarga ini, telah menunjukkan hasil yang luar biasa, jawabku sambil tersenyum lebar. Aku mengeluarkan sebuah kunci dari saku kantongku. Bukan kunci mobil, melainkan kunci sebuah ruko kecil di pusat kota. Satria, Dimas, ini adalah modal awal. Bukan uang tunai, tapi sebuah unit bisnis distribusi logistik kecil yang baru saja aku beli. Kalian akan mengelolanya dari nol. Tidak ada supir, kalian yang akan menyetir truknya sendiri di awal. Tidak ada kuli, kalian yang akan bongkar muat sendiri. Tapi kali ini, keuntungannya adalah milik kalian sepenuhnya untuk mencicil sisa hutang dan membangun masa depan. Mata mereka berbinar. Bukan karena melihat kemewahan, tapi karena melihat kesempatan untuk bekerja dengan jujur. Terima kasih. Nah, kami tidak akan mengecewakanmu lagi, janji Dimas sambil menjabat tanganku dengan erat. Malam itu, kami mengadakan syukuran kecil di tengah ruang tamu yang masih kosong. Hanya ada nasi tumpeng sederhana yang dipesan dari Ibu Bambang, tempat ibu bekerja. Saat kami makan bersama, suasana terasa begitu damai. Tidak ada lagi sindiran, tidak ada lagi pamer kekayaan. Yang ada hanya rencana-rencana tentang bagaimana memajukan bisnis baru itu dengan keringat sendiri. Namun, di tengah kebahagiaan itu, aku teringat satu dokumen yang belum aku tunjukkan pada mereka. Dokumen tentang seluruh aset rumah ini yang sebenarnya sudah aku siapkan untuk dikembalikan atas nama ibu, namun dengan satu syarat tambahan yang akan aku ungkapkan di saat yang tepat nanti. Aku ingin melihat konsistensi mereka terlebih dahulu.
Oh ya, nah. Satria memecah suasana. Tadi aku melihat Mas Prasetyo di halte bus saat aku mau berangkat. Dia memberiku semangat. Aku benar-benar merasa malu pernah menyebutnya parasit. Dia adalah orang paling kuat yang pernah aku kenal. Dia selalu percaya pada kalian, Kak. Bahkan saat aku sendiri hampir menyerah pada kalian, jawabku sambil melirik suamiku yang tersenyum di pojok ruangan. Satu persatu beban di hatiku mulai terangkat. Namun, aku tahu bahwa pemulihan sebuah keluarga tidak berakhir hanya dengan satu keberhasilan ujian. Masih ada perjalanan panjang untuk mengembalikan rumah ini menjadi rumah yang penuh kasih, bukan sekadar bangunan megah yang dingin. Dan aku sudah menyiapkan langkah berikutnya untuk memastikan ibu benar-benar memahami arti dari sebuah pengabdian dan kasih sayang yang tanpa syarat. Bulan kedua berjalan dengan ritme yang jauh lebih melelahkan bagi Satria dan Dimas. Namun ada binar di mata mereka yang tidak pernah terlihat saat mereka masih menjadi bangsawan gadungan. Ruko kecil yang aku berikan menjadi saksi bisu bagaimana tangan-tangan yang dulunya hanya tahu memegang gelas kristal, kini harus bergelut dengan oli, debu kardus, dan kemudi truk tua. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, aku melihat dari balik jendela bagaimana mereka berdua berangkat bersama menggunakan satu motor bebek bekas, berboncengan dengan semangat yang baru. Di rumah, transformasi ibu adalah yang paling menggetarkan hati. Pagi ini, aku sengaja datang lebih awal untuk melihat bagaimana rumah Jalan Melati berdenyut tanpa campur tangan asisten rumah tangga. Aku menemukan ibu sedang berada di halaman belakang, menjemur pakaian dengan tangan yang kini tampak lebih kuat meski kulitnya kusam karena detergen. Tidak ada lagi keluhan tentang sakit pinggang atau mata kabur. Ibu bergerak dengan cekatan, menata jemuran dengan rapi seolah itu adalah tugas paling mulia di dunia. Nah, sudah datang? Sapa ibu sambil menyeka keringat di dahi dengan punggung tangannya. Ia tersenyum tulus, sebuah senyum yang tidak lagi mengandung muatan pamrih atau penilaian terhadap apa yang aku kenakan. Tunggu sebentar ya, ibu selesaikan ini dulu. Terus kita sarapan. Ibu tadi masak nasi uduk, santannya ibu peras sendiri, rasanya lebih gurih ternyata. Aku duduk di kursi kayu di dapur, memperhatikan ibu yang kini sibuk menyiapkan piring. Mbak Linda dan Mbak Mira turun dari lantai 2. Mereka tidak lagi mengenakan daster sutra yang kotor. Mereka memakai kaos sederhana dan segera mengambil alih tugas menyapu serta mengepel tanpa perlu diperintah lagi. Ada harmoni yang tercipta dari rasa senasib sepenanggungan. Bagaimana bisnis logistiknya, Kak? Tanyaku saat Satria dan Dimas pulang lebih awal sore itu untuk beristirahat sejenak sebelum pengiriman malam. Satria meletakkan kunci truk di atas meja, wajahnya hitam karena debu jalanan. Namun ia tampak sangat puas. Melelahkan. Nah, tadi ban truk sempat pecah di pinggir jalan tol, dan kami harus menggantinya sendiri. Tapi tahu tidak, saat kami berhasil mengirimkan barang tepat waktu dan klien memberikan jempol, rasanya lebih membanggakan daripada saat aku memenangkan tender settingan dulu. Kami sudah dapat 3 klien baru minggu ini, semuanya murni karena kerja keras kami, bukan karena nama besar atau suap. Dimas mengangguk setuju sambil meminum air putih dari gelas plastik besar. Aku baru sadar, selama ini kita itu cuma pengecut yang takut kotor. Ternyata kotor karena kerja itu justru bikin hati tenang. Tidak ada ketakutan dicari penagih hutang lagi. Melihat perubahan yang begitu drastis, aku merasa ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan bagian terakhir dari rencanaku. Aku mengeluarkan sebuah dokumen resmi yang sudah aku simpan selama beberapa minggu ini. Sebuah dokumen pengalihan kepemilikan aset rumah Jalan Melati. Semuanya, saya punya pengumuman, kataku yang seketika membuat suasana meja makan menjadi sunyi. Ibu, Satria, Dimas, Linda, dan Mira menatapku dengan penuh perhatian. Ada sedikit ketakutan di mata mereka, seolah mereka takut aku akan memberikan ujian baru yang lebih berat. Aku sudah melihat konsistensi kalian selama 2 bulan ini. Kalian sudah membuktikan bahwa kalian bisa hidup jujur dan bekerja keras. Oleh karena itu, hari ini, aku telah menandatangani dokumen pengembalian rumah ini atas nama ibu. Ucapku pelan. Ibu terperangah. Air matanya seketika tumpah. Aruna, nak, ibu tidak pantas menerima ini setelah apa yang ibu lakukan padamu. Dengar dulu, Bu. Potongku lembut. Rumah ini kembali menjadi milik ibu, tapi dengan status hukum yang berbeda. Rumah ini tidak bisa lagi dijadikan jaminan hutang, atau dijual tanpa persetujuan tertulis dariku sebagai pengawas aset. Dan syarat utamanya adalah, ibu harus tetap menjadi pengurus di rumah ini sendiri.
Tidak boleh ada asisten rumah tangga selama setahun ke depan. Ibu setuju. Ibu mengangguk berkali-kali sambil memeluk dokumen itu erat-erat. Ibu setuju, Nak. Ibu lebih suka capek mengurus rumah sendiri daripada punya segalanya, tapi hati ibu kosong dan penuh kesombongan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sebuah kenyataan yang tetap aku tegakkan. Dan untuk Satria serta Dimas, hutang kalian pada perusahaanku tetap berjalan. Kalian harus melunasinya melalui potongan keuntungan dari bisnis logistik itu. Aku ingin kalian benar-benar memulai hidup dari titik nol yang bersih, tanpa ada beban masa lalu yang menghantui. Kami mengerti. Nah, kami justru lebih tenang jika hutang itu lunas dengan keringat kami sendiri, sahut Satria mantap. Sore itu ditutup dengan suasana haru yang luar biasa. Ibu memelukku lama sekali, membisikkan kata maaf yang seolah menghapus seluruh luka selama 5 tahun terakhir. Aku pun menangis di pelukannya, merasakan kembali kehangatan seorang ibu yang selama ini aku rindukan. Mas Prasetyo yang baru saja datang hanya berdiri di pintu, matanya berkaca-kaca melihat rekonsiliasi itu. Namun, di tengah kedamaian itu, ibu tiba-tiba bicara dengan suara yang sangat rendah namun penuh penyesalan. Aruna, ada satu hal lagi yang ibu ingin tunjukkan padamu. Sesuatu yang selama ini ibu sembunyikan karena malu, tapi ibu rasa sekarang saatnya kamu tahu. Ibu mengajakku masuk ke kamarnya yang kini tampak sederhana tanpa hiasan kristal. Ia membuka sebuah laci kecil di bawah tempat tidur dan mengeluarkan sebuah kotak kayu tua yang berdebu. Saat kotak itu dibuka, di dalamnya terdapat tumpukan surat-surat lama dan sebuah buku tabungan atas namaku yang saldonya hanya berisi beberapa ribu rupiah. Ini adalah tabungan yang ayahmu siapkan untukmu sebelum meninggal. Nah, Ibu sempat mengambil isinya untuk menutupi hutang-hutang Satria dulu. Ibu sangat merasa bersalah. Ibu pikir ibu bisa menggantinya dengan harta, tapi ternyata ibu salah besar. Isak ibu. Aku melihat buku tabungan itu. Isinya memang tidak seberapa dibandingkan kekayaanku sekarang, namun nilai emosionalnya jauh lebih besar. Itu adalah bukti cinta ayah yang dikhianati demi sebuah kemewahan palsu. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam. Sudahlah, Bu. Itu masa lalu. Uang itu sudah tidak ada artinya sekarang. Yang berarti bagi Aruna adalah ibu yang sekarang berdiri di depan Aruna, kataku sambil menggenggam tangan ibu yang kasar. Malam itu, saat aku dan Mas Prasetyo hendak pulang ke kontrakan kami, karena kami tetap memilih tinggal di sana demi ketenangan, aku melihat ibu masih duduk di teras, memandangi bintang-bintang. Ia tampak sangat damai. Tidak ada lagi beban sebagai sosialita yang harus dipikulnya. Ia hanya seorang ibu tua yang sedang belajar mencintai kesederhanaan. Aku masuk ke dalam mobil, menyandarkan kepalaku di bahu Mas Prasetyo. Semuanya hampir selesai, Mas. Iya. Nah, kamu sudah memberikan mereka harta yang paling berharga. Kesadaran, jawab Mas Prasetyo lembut. Namun, ada satu langkah terakhir yang harus aku ambil. Esok adalah hari di mana aku akan memberikan kejutan terakhir bagi ibu. Pagi itu, rumah di Jalan Melati tampak berbeda. Tidak ada lagi dekorasi mewah yang berlebihan atau catering dari hotel berbintang yang biasanya dipesan hanya untuk ajang pamer. Sebagai gantinya, halaman rumah yang sudah bersih itu dipenuhi dengan meja-meja kayu sederhana yang dipinjam dari warga sekitar. Aroma masakan rumahan yang otentik menguar dari dapur, hasil kolaborasi antara ibu, Mbak Linda, dan Mbak Mira. Hari ini adalah hari syukuran kecil, sebuah acara yang sengaja aku rancang untuk menutup babak kelam keluarga kami dan membuka lembaran baru yang lebih suci. Aku mengundang kerabat dekat dan teman-teman lama ibu yang dulu sering berkumpul di sini. Namun, ada satu kelompok tamu khusus yang sengaja aku minta hadir. Ibu Ratna dan kawan-kawan sosialitanya, orang-orang yang selama sebulan terakhir gencar menyebarkan gosip tentang kebangkrutan tragis keluarga Wijaya. Pukul 10 pagi, tamu-tamu mulai berdatangan. Ibu berdiri di depan pintu dengan pakaian yang bersahaja, tanpa perhiasan mencolok, namun wajahnya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Saat Ibu Ratna melangkah masuk dengan tatapan meremehkan yang seolah mencari-cari debu atau kekurangan, ibu menyambutnya dengan senyuman tulus. Selamat datang, Jeng Ratna. Silakan duduk, maaf acaranya sederhana saja, ucap ibu lembut. Ibu Ratna berbisik pada temannya sambil menutupi mulut dengan kipas. Lihat itu, benar-benar sudah jatuh miskinnya. Masakannya saja cuma sayur lodeh dan ayam goreng biasa. Kasihan, dari permaisuri sekarang jadi pelayan di rumah sendiri. Mendengar bisikan itu,
Aku yang berdiri di pojok ruangan bersama Mas Prasetyo hanya tersenyum tipis. Aku memberi kode pada Hendra yang sudah berdiri siap di samping meja utama. Ini adalah saat di mana kebenaran harus diletakkan pada tempatnya, bukan untuk menyombongkan harta, melainkan untuk membungkam mulut yang gemar merendahkan. Hendra melangkah maju dan meminta perhatian seluruh tamu. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Saya Hendra, mewakili manajemen Garda Capital. Acara hari ini bukan sekadar syukuran rumah, melainkan pengumuman resmi mengenai restrukturisasi aset keluarga Wijaya. Suasana seketika hening. Ibu Ratna dan kelompoknya menajamkan telinga. Kami ingin menyampaikan bahwa seluruh hutang dan beban finansial keluarga ini telah diselesaikan sepenuhnya oleh Ibu Aruna Wijaya, selaku pemilik tunggal Garda Capital, lanjut Hendra dengan suara lantang. Selain itu, mulai hari ini, Ibu Widya telah kami tunjuk sebagai pembina utama di Yayasan Aruna Kasih, sebuah lembaga sosial yang mengelola dana hibah untuk pendidikan anak-anak tidak mampu. Ibu Widya tidak akan lagi mengurusi bisnis komersial, melainkan mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan masyarakat. Gumam terkejut terdengar dari seluruh penjuru ruangan. Ibu Ratna tampak pucat pasi. Ia menatapku dengan mata membelalak, seolah tidak percaya bahwa wanita yang selama ini ia anggap penerjemah serabutan adalah pemilik salah satu raksasa investasi di negeri ini. Aku melangkah maju, berdiri di samping ibu. Aku menggenggam tangannya yang kini terasa lebih kasar namun hangat. Bapak dan Ibu sekalian, kekayaan itu bisa datang dan pergi dalam sekejap mata. Kami sekeluarga telah belajar bahwa rumah yang sesungguhnya bukan dibangun dari marmer atau kristal, melainkan dari kejujuran dan saling menghargai. Ibu saya mungkin tidak lagi memakai berlian, tapi ia telah menemukan kembali harga dirinya sebagai seorang ibu yang tangguh. Ibu meneteskan air mata, namun kali ini air mata kebahagiaan. Satria dan Dimas berdiri di belakang kami, mengenakan seragam bisnis logistik mereka dengan bangga. Mereka tidak lagi merasa malu menjadi pekerja kasar, karena mereka tahu bahwa setiap rupiah yang mereka hasilkan sekarang adalah halal. Untuk Jeng Ratna dan teman-teman, suara ibu terdengar mantap tanpa ada getaran amarah. Terima kasih sudah datang. Saya memaafkan semua perkataan kalian selama ini. Saya justru berterima kasih, karena melalui kesulitan inilah saya tahu siapa sahabat sejati saya dan betapa berharganya anak-anak saya, terutama Aruna dan Prasetyo. Ibu Ratna tidak sanggup berkata apa-apa lagi. Ia hanya bisa mengangguk kaku dan segera pamit pulang lebih awal bersama rombongannya. Kepergian mereka menandai berakhirnya era kepalsuan di rumah Jalan Melati. Setelah para tamu pulang, kami sekeluarga duduk melingkar di lantai ruang tengah yang kini sudah aku isi dengan karpet tebal yang nyaman. Tidak ada meja atau kursi mewah, hanya kebersamaan yang murni. Aku mengeluarkan sebuah amplop coklat kecil dan menyerahkannya kepada ibu. Apa ini lagi, Nah? Tanya ibu ragu. Itu adalah akta rumah ini, Bu. Kali ini, tidak ada syarat hukum yang rumit. Aruna mengembalikan rumah ini sepenuhnya sebagai bentuk bakti Aruna. Aruna hanya minta satu hal. Tetaplah menjadi ibu yang sederhana seperti 2 bulan terakhir ini, bisikku. Ibu memelukku erat, diikuti oleh Satria, Dimas, Linda, dan Mira. Kami berpelukan dalam satu lingkaran besar, sebuah pemandangan yang mustahil terjadi sebelum badai ini melanda. Mas Prasetyo yang berada di tengah lingkaran itu memegang pundak Satria dan Dimas, menandakan bahwa persaudaraan mereka kini telah pulih seutuhnya. Terima kasih, Aruna. Kamu sudah menyelamatkan kami dari diri kami sendiri, bisik Satria Parau. Kisah ini berakhir bukan dengan tumpukan emas yang kembali melimpah, melainkan dengan pemulihan sebuah keluarga yang sempat hancur oleh keserakahan. Aruna tetap menjadi direktur utama yang disegani, namun di rumah itu, ia tetaplah si bungsu yang mencintai masakan nasi uduk ibunya. Satria dan Dimas terus membesarkan bisnis logistik mereka dari titik nol, membangun masa depan dengan keringat yang jujur. Karma finansial mungkin telah menghancurkan ego mereka, namun kasih sayang yang tulus telah membangun kembali martabat mereka. Di Jalan Melati, cahaya matahari sore yang masuk lewat celah jendela kini tidak lagi terasa panas dan menyengat, melainkan hangat dan memberikan harapan baru. Rumah itu kini benar-benar menjadi tempat tinggal, bukan lagi sekadar pajangan. Selesai sudah perjalanan panjang pembalasan yang manis ini. Sebuah pembalasan yang tidak meninggalkan luka, melainkan menyembuhkan hati yang sempat buta. Aruna menutup pintu depan rumah dengan pelan, melangkah menuju motor suaminya dengan hati yang ringan. Ia telah memberikan maaf yang paling megah,
Memaafkan tanpa melupakan pelajaran hidup yang telah diberikan semesta.